Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan. Dengan Talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat. Karena sistem Talenta lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Nggak perlu lagi hitung data absensi karyawan, karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke Talenta, termasuk absensi melalui mobile phone. Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan, seperti tunjangan dan perhitungan uang lembur karyawan. Juga pengurangan dari pinjaman karyawan, serta potongan pajak dan BPJS. Sampai potongan keterlambatan karyawan untuk setiap menitnya. Sambil Anda melakukan hal lain, payroll Anda sudah selesai dihitung dan disiapkan oleh Talenta. Tinggal sekali klik terakhir, lalu Anda bisa menikmati waktu luang dan kopi Anda. Payroll jadi jauh lebih mudah dengan Talenta. PT LRT Jakarta secara akta didirikan pada bulan Maret 2018 under Pemprov DKI dan kita juga under holding Jakarta Propertindo. Kita bergerak dalam bidang pelayanan transportasi dari LRT atau Light Rail Trail. Sebelum menggunakan HRS Talenta itu menggunakan sistem manual. Dan tentunya faktor human error sangat riskan terjadi. Dan tentunya untuk menghitung akan banyak sekali proses-proses manualnya dari perhitungan pajak yang dihitung sendiri, kemudian perhitungan overtime yang dihitung sendiri walaupun ke dalam satu spreadsheet. Tapi dengan Talenta memangkas proses-proses tersebut sehingga dapat dilakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Kita ingin suatu sistem yang light, sistem yang mudah, user-friendly, tidak terlalu banyak investasi dalam pengadaannya, dan juga tentunya tim support yang akomodatif. Jadi PT LRT Jakarta memilih Talenta sebagai sistem payroll, itu yang utama. Di mana di samping itu, sistem payroll juga memiliki fungsi lain seperti employee self-service, kemudian pengajuan overtime, time off, dan reimbursement. Jadi itulah alasan kenapa Talenta digunakan di PT LRT Jakarta. Ini Andi, Fajar Farah, keluarga Setiabudi, dan Ibu Rina. Mereka adalah karyawan dengan kebutuhan berbeda di perusahaan yang sama. Sayangnya, benefit dari perusahaan nggak sesuai sama kebutuhan mereka. Ujung-ujungnya, mereka nggak puas, padahal budget sudah tersedia. Akhirnya perusahaan mencoba sistem benefit yang bebas dipilih setiap karyawan, yaitu flexible benefit. Tapi kalau pakai cara manual, banyak banget yang harus diurus. Dari dealing vendor, urus klaim, sampai rekap sisa saldo. Pakai jasa third party pun mahal. Jadi nggak heran, selama ini flexible benefit cuma bisa diterapkan perusahaan besar. Tapi bayangin, kalau saja ada aplikasi yang bikin flexible benefit jadi simpel. Perkenalkan, MekariFlex. Platform digital yang memudahkan semua jenis perusahaan untuk menerapkan flexible benefit tanpa proses manual dan biaya besar. HR nggak perlu ribet ngurus vendor, karena MekariFlex punya banyak pilihan vendor dengan harga terbaik dari beragam kategori. Cukup pilih kategori dan atur limit budget sesuai profil karyawan dan kebijakan perusahaan. MekariFlex bisa langsung diakses dari smartphone. Jadi, karyawan bisa bebas memilih benefit sesuai budget dan kebutuhan, kapanpun dan dimanapun. Membuat laporan dan rekapan benefit bukan masalah lagi, karena semua transaksi terproses otomatis di aplikasi. Penggunaan dan sisa saldo benefit juga bisa termonitor secara real-time di dashboard MekariFlex. Kini semua perusahaan bisa dengan mudah memberikan benefit terbaik untuk karyawannya. Tingkatkan produktivitas dan kebahagiaan karyawan melalui flexible benefit dari MekariFlex.
Halo, halo, selamat pagi teman-teman. Oke, selamat pagi semuanya. Happy weekend sebelumnya, tapi terima kasih dulu dari tim Talenta. Pagi ini dengan saya Carla yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Kita lagi-lagi berkumpul di acara Insight Talenta Webinar, yang dimana kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai bagaimana sih perusahaan itu bernavigasi dan juga menyelesaikan lagi nih dari keadaan lockdown yang kita bisa bilang ini wave 2 kali ya. Karena lagi-lagi kita mengalami yang namanya PPKM gitu kan. PPKM dari kemarin sudah berpanjang kurang lebih 2 kali sampai akhirnya yang ini kayaknya akan berakhir tanggal 2 Agustus besok, tapi kita lihat dulu lah ya keadaannya bagaimana gitu ya. Dan pastinya aku juga melihat nih beberapa teman-teman HR yang memang kita bilangnya kita punya komunitas HR, yaitu komunitas usernya Talenta itu sendiri, yang memang kita sharing nih, bagaimana sih sebenarnya dengan PPKM ini HR itu atau perusahaan itu harus bagaimana sih sekarang gitu ya. Dan sambil menunggu acaranya ini, boleh teman-teman, tadi aku udah lihat di chat, adminku sudah ngomong, boleh kali ya kenalan dulu teman-teman ini, dari mana kotanya gitu ya, terus juga pekerjaannya apa gitu. Jadi kita bisa tahu nih, teman-teman di sini tuh sebagai apa, dan teman-teman di sini juga pengen cari tahu ilmunya tentang apa gitu ya. Aku berharap sih teman-teman di sini kebanyakan HR gitu ya, karena pas banget nih pembahasannya kan kita pengen sharing mengenai HR issue bersama dengan teman-teman semua di sini. That's why pagi ini Insa Talenta itu secara khusus mengundang Pak Eka Junius Setiawan selaku chairman dari IHRI yang akan sharing mengenai topik kita pada pagi hari ini, dan juga nanti akan dipandu oleh Lila Panggabean selaku People Engagement Lead dari Mekari, nanti di sesi panelis atau panel discussions dan juga question and answer bersama teman-teman. Jadi, selama acara kalau teman-teman sudah kepikiran untuk bertanya apa kepada si panelis, kepada Lila juga boleh di sini sebagai moderator, dan juga nanti akan mewakili dari sisi Mekari dan juga Pak Eka, boleh langsung taruh aja pertanyaannya di kolom Q&A. Sekali lagi teman-teman, Karta ingetin di kolom Q&A, yang di situ teman-teman bisa taruh pertanyaannya, dan nanti kita akan lihat nih pertanyaan mana aja yang akan sempat dijawab pada sesi pagi hari ini gitu ya. Dan juga nanti teman-teman ikutin acaranya dari awal sampai akhir. Perhatikan banget nih presentasinya dari Pak Eka dan juga nanti presentasi dari tim Talenta, yang dimana nanti setelah presentasi dari tim Talenta kita akan mengadakan kuis singkat. Nanti teman-teman bisa mengikuti kuisnya, dan juga nanti pasti akan berhadiah untuk tiga pemenang pertama. Kuisnya kita akan ngambil dari 2 pemenang pertama dan pemenang kedua, dan satu lagi kita akan undi dari pertanyaan teman-teman yang bertanya, kita akan undi mendapatkan hadiah gitu ya. Jadi perhatikan PPT-nya, presentasinya Pak Eka, dan juga nanti sesinya Talenta yang akan dibawakan oleh Dharma. Nanti akan ada kuis, setelah itu kita akan bagi-bagi hadiah. Jadi pagi hari ini nggak hanya kumpul di sini, dapat pengetahuan juga, tapi juga teman-teman akan mendapatkan hadiah giveaway dari Talenta. Ngomong-ngomong teman-teman, nanti kalau misalnya ada suara yang kurang jelas, kecepatan, ataupun internetnya agak down, tolong diinformasikan di kolom chat sehingga kami tahu dan kami bisa memperbaiki keadaannya gitu ya. Jadi teman-teman minta tolong untuk bantuannya kalau memang ada suara yang kurang atau mungkin nanti presentasinya Pak Eka kecepatan, mohon diinfo aja ke kolom Q&A, ke kolom chat, nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman, untuk yang pertama mungkin aku mau undang dulu Kak Lila. Kak Lila boleh? Lila Panggabean selaku People Management dari Mekari. Halo, sebentar Kak, aku benerin ini dulu biar Kalila juga kelihatan mukanya gitu ya. Halo, ini dia teman-teman, namanya halo teman-teman semuanya. Panggabean. Salam kenal. Perkenalkan ya, aku kenalin diri dulu kali ya. Boleh, silakan. Ya, kata orang tak kenal maka tak sayang, jadi saya mau kenalan dulu. Nama saya Lila Panggabean, biasa dipanggil Lila. Sekarang saya di Mekari di People Engagement Lead. Nanti di sini saya akan bantu untuk khususnya di sesi panel discussion.
buat moderasi, sekaligus juga nanti kalau misalnya ada yang bisa kita tambahkan atau kita sharingkan dari sisi Mekari, pengalaman-pengalaman di Mekari juga akan saya coba sharekan juga di sini. Hopefully kita semua bisa dapat discussion ataupun pengetahuan yang fruitful dari sini dan bisa diaplikasikan di tempatnya masing-masing ya. Gitu. Iya, Ya, betul. Pasti kan perkenalan dari aku. benar-benar. Pasti kan teman-teman HR juga nih mungkin dibilang kaget banget juga enggak gitu ya Kak ya. Karena kan kita sudah pernah mengalami yang di mungkin yang paling parah di 2020 yang benar-benar langsung 100% WFA gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah mulai menyesuaikan, tapi mungkin teman-teman juga masih ada yang bingung nih karena kan kemarin pun kita sempat 50-50 ya, 50% WFO dengan 50% WFA gitu ya. Apalagi sekarang PPKM kalau kita melihat situasi mungkin agak sedikit lebih, kalau kita bilang lebih gawat juga tidak terlalu, tapi kok rasanya memang agak lebih gawat gitu ya dibandingkan dengan yang pertama gitu ya. Nah, inilah ada sebutan ada sebutan apa? Ya, ada sebutan juga bilang ini second wave ya. Jadi kayak bahkan PPKM yang kemarin itu bahkan yang sampai berlangsung sampai sekarang juga kan lumayan ketat ya. Kalau misalnya kita iniin lagi, kita reflect back lagi gitu. Dan aku ngerasa tahun lalu jadi bekal kita buat para HR sih untuk kayak, oh kemarin kita udah ngelakuin gitu. Cuman PR-nya di tahun ini adalah yang kemarin kita udah lakuin, masih ada yang bisa kita improve nggak gitu. Dan itu juga bisa membantu kita juga sebagai HR kayak, oh kita udah pernah ngalamin ini ke depannya, biar kalau misalnya kejadian lagi kita bisa improve lagi gitu. Jadi kayak ini kesempatan yang besar banget sih buat HR terutama buat adapt dan juga kayak lebih mengayomi lagi employees di kantor kayak gitu. Benar banget, tapi juga mungkin banyak juga teman-teman yang akhirnya bingung gitu ya, karena kan sekarang ada pembatasan dari kita bagi dua gitu ya, pemerintah bilangnya non-essential dan essential industry gitu ya. Mungkin juga beberapa teman-teman juga bingung gitu, kira-kira tuh harusnya kita tuh gimana sih gitu ya di second wave ini, apakah kita bisa menganggap ini sebagai second wave gitu ya. Nah, tahan teman-teman bisa tanya itu nanti di sesi Q&A ya bareng sama Kalila dan juga Pak Eka gitu ya, nanti di sesi Q&A bareng sama nanti di ya kurang lebih 40 menitan lagi kali ya. Pak Eka juga kan nanti sharing dulu gitu ya. Siap. Nah, Kalila mau nyapa dulu satu orang nih yang udah ngechat. Teman-teman yang lain juga aku tunggu chatnya kali ya Kak ya, biar bisa kita kenalan ya. Di sini ada Mbak Vanessa Rahel dari Business and People Development Manager PT Hazama Ando Murinda. Oke, nice to know you all. Iya, sama kita juga nice to see you juga Mbak Vanessa. Thank you udah datang juga. Mungkin teman-teman yang lain boleh ditaruh gitu ya namanya siapa, dari mana gitu ya Kak. Dan udah kepikiran nih mau nanya apa sih sama Kalila dari mungkin aku bilangnya selaku perwakilan dari industri kali ya. Kayak kita Mekari bisa bilang industri kali ya. Kalau Pak Eka mungkin lebih ke apa, kalau Pak Eka itu lebih ke ada komunitasnya juga kan, dari sisi nanti Pak Eka juga akan sharing dari sisi kantornya dia gitu ya. Alright, thank you Kalila. Kita ketemu lagi di sesi panel discussion ya Kak ya. Siap. Thank you, thank you. Nah, teman-teman yang kedua, aku mau ngundang Pak Eka. Halo Pak Eka. Nah, ini dia loh teman-teman. Halo. Mungkin belum pernah lihat mukanya Pak Eka, hanya lihat gambar aja. Ini loh yang namanya Pak Eka gitu ya. Iya. Apa kabar semuanya? Ini sekarang nanya kabar tuh udah jadi bener-bener serius gitu ya. Iya, bener. Kemarin sehat, bisa jadi hari ini terpapar gitu. Nah, ini risiko banget nih buat kita semua. Semoga sehat semua ya. Ya, semoga sehat. Teman-teman juga di sini mungkin ada yang kalau memang ada yang lagi isoman, semoga cepat sehat juga ya kan. Yang lain juga tetap jaga kesehatan, yang alhamdulillah puji Tuhan gitu ya sampai sekarang masih diberikan kesehatan, jaga kesehatannya. Jangan apa ya, mungkin kita bisa belajar bareng gitu ya Kak, gimana Pak gitu ya, gimana akhirnya kita pegawai dan juga HR tuh bisa apa ya, happy during PPKM kali ya aku bilangnya ya. Apalagi kita bisa sebut ini wave 2 ya. Nanti kita sharing lah banyak dengan teman-teman gitu ya. Ya. Oke, Pak Eka mungkin aku siapin dulu PPT-nya Pak Eka. Ya. Oke, sebentar Pak, ini ada iklan sedikit. Katanya aku mau nyebutin ada di sini ada hadir Pak Ruli
dari Bari Calabout. Aku baca gimana nih? Dari Bandung, bagian HR. Oke, selamat datang Pak Ruli. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf kalau bila saya salah menyebutkan nama company-nya, tapi mungkin aku dari tim Talenta dan juga perwakilan semuanya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya di acara hari ini. Teman-teman yang lain ditunggu ya untuk sapaannya di kolom chat ya, biar bisa kita tahu nih teman-teman dari mana dan juga asalnya pekerjaannya apa. Gitu. Oke, Pak Eka, aku siapin dulu PPT-nya. Waktu dan tempat aku persilakan untuk Pak Eka bisa presentasi ya, Pak. Ya, makasih Carla. Pagi teman-teman semua, saya menyebutnya teman-teman aja gitu ya, biar lebih santai. Jadi, nah ini udah muncul. Jadi langsung next aja kali ya di slide awal saya. Jadi ya ini sepintas saja. Hari ini saya masih melayani di Jaring Pembayaran Nusantara sebagai Head of Human Capital Development. Selain itu saya juga di Inclusive HR Indonesia dan Info HR. Buat teman-teman nanti yang pengen tahu lebih jauh soal perusahaan saya, IHRI ataupun Info HR Indonesia, boleh nanti main-main ke Instagramnya kami gitu ya. Kita lihat nanti di situ kelihatannya kami apa saja. Nah, next-nya Lila. Nah, ini saya mau cerita sedikit soal tahun lalu gitu. Tahun lalu saat kita diterpa gelombang gitu ya. Awal-awal tahun lalu, Maret kalau nggak salah, kita kehadapan COVID. Udah setahun berlalu, masih kondisinya seperti ini. Waktu itu 34% perusahaan katanya surveinya SRLM, Society of Human Resource Management, sebelum adanya COVID, secara umum, rencana darurat secara umum. Nah, berarti sisanya ada sekitar 66%. Tapi nggak semuanya juga dari yang 66% itu punya rencana darurat untuk menghadapi penyakit menular. Nah, itu. Kita punya persiapan, perusahaan yang punya BCP, kita punya persiapan untuk menghadapi yang namanya mungkin kebakaran, mungkin gempa bumi, mungkin bencana alam yang lainnya. Tapi kita nggak pernah gitu ya, kok ada ya penyakit menular yang sampai sebegininya dan akhirnya membuat kita kalang kabut, bingung. Orang mau kerja aja takut gitu kan ya. Mau saya kerja nanti saya sakit, saya kerja banyak orang satu tim masuk semua juga tertular, lumpuh. Bahkan di tempat saya udah terjadi nih, satu lumpuh terjadi gitu. Dan kita harus tercara gimana caranya gitu, punya unit lumpuh segitu kita udah pikirin, oke, satu unit atau tim nggak boleh semuanya datang ke kantor, kita udah batasi, masih aja lumpuh. Dan ini kendala yang kita hadapi. Next sih. Nah, ini kita nggak pernah menghadapi penyakit menular. Next. Nah, alhasil karena kita menghadapi penyakit yang menular seperti ini, kita dihadapkan sama peraturan juga nih dari pemerintah. PSBB waktu itu, lalu PSBB darurat, PSBB diperketat, PPKM darurat dan seterusnya. Kita harus remote working gitu kan ya. Udah satu, ngebaginya gimana nih? Siapa yang masuk, siapa yang keluar? Bingung gitu kan ya. Nanti kalau udah di rumah gimana cara manage-nya gitu kan. Terlebih lagi yang terbaru, 100% working from home yang untuk yang non esensial gitu. Gimana pula gitu ya. Kemarin aja ibaratnya nih kita make Zoom, kita make Teams, itu susah banget. Buat orang-orang yang nggak biasa susah banget. Yang udah biasa make aja, biasanya cuma buat meeting. Nggak pernah tuh untuk hal-hal yang lain gitu ya. Kalaupun ada, mungkin industrinya terbatas. Gimana kita manage orang-orang kita yang di luar sana, yang di rumahnya. Jam 8 sampai jam 5 mereka ngapain aja. Kita nggak tahu. Gimana cara monitoring pekerjaannya, kita nggak tahu. Belum lagi yang terbaru, karena kondisinya COVID, gitu ya, bukan karena memang by design, ini karena COVID terpaksa, dan semua risikonya. Gimana cara monitoring orang itu, kesehatannya gimana, nggak ngerti juga. Dia absen dari mana, apakah penting untuk kita tahu, tergantung di industrinya masing-masing. Nah, ini yang mesti kita hadapi nih sekarang. Waktu awal-awal saya di kantor pakai
Microsoft Teams, bertanya-tanya, ini share screen-nya sebelah mana, gitu kan ya. Pertanyaan laginya, teman-teman yang lain, kalau yang pakai Zoom, ini kok saya nggak bisa share screen? Oh, ternyata saya belum dijadiin host atau co-host, dan segala macam. Itu udah ngabisin waktu tersendiri kan gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kita bicara industri tertentu, gimana cara saya ngejagain operasional saya? Itu juga jadi pertanyaan lagi kan ya. Saya bahkan sampai di tempat saya, karena kami ini industrinya jasa di bidang digital yang ada tim monitoring, kita pindah loh tim monitoringnya dari kantor A ke kantor B, yang sebenarnya kantor B itu tidak didesain untuk monitoring jaringan, monitoring operation, nggak didesain itu. Jadi malam diputuskan, pagi harus sudah ada. Nah, ini juga jadi tantangan tersendiri gitu ya. Next-nya, Mbak. Nah, secara umum, tantangannya saya bagi menjadi seperti ini nih. Kalau misalnya kita menghadapi COVID ini, gitu. Satu, menyesuaikan gaya komunikasi atau kontennya untuk kebutuhan remote working. Terutama leader-leader nih. Kita nggak semuanya punya kemampuan digital yang sama, gitu kan ya. Literasi digitalnya juga nggak semua sama. Pakai alat-alatnya juga nggak semuanya sama. Yang tadinya kita tatap muka, yang tadinya kita kalau meeting enak gitu ya, ekspresinya kelihatan, intonasinya clear, beberapa bahkan kebanyakan dari komunikasi kita itu bisa lewat WhatsApp, di mana ada hal-hal yang bisa men-trigger salah paham. Kalau udah begini, nantinya teamwork-nya berantakan, engagement-nya berantakan, dan sebagainya. Belum lagi kalau misalnya ada perubahan-perubahan peraturan dari pemerintah yang harus kita adaptasi, bagaimana kita mengkomunikasikannya juga kepada karyawan. Punyakah kita tools, punyakah kita media, punyakah kita cara yang efektif untuk mengkomunikasikan ini pada karyawan, sehingga karyawan itu nerima dengan penuh gitu loh, dengan keterbukaan. Karena semua tuh stres, nggak cuma kita sebagai HR aja, karyawan juga stres. Setiap baca media, isinya begitu. Buka Twitter, isinya begitu. Buka Facebook, buka Instagram, isinya begitu. Belum lagi komplain-komplain terhadap situasi. Kan gitu ya. Nah, tugas kita ini bukan hanya mengkomunikasikan apa saja kebijakan kita, tapi juga menenangkan karyawan. Komunikasinya itu harus yang menenangkan karyawan. Oh, kebijakan ini diambil oleh pemerintah karena ini loh, gitu loh. Karena ada reason di belakangnya. Kalau berubah-berubah, kan biasanya gitu tuh ya. Ini berubah, kemarin begini, ini namanya aja berubah-berubah. Bro, sis, gitu ya. Ini situasi yang sangat membingungkan buat semua pihak. Kalau misalnya ada perubahan kebijakan dengan cepat, bahkan perubahan nama, perubahan indikator yang kemarin level 1 sampai level 4 segala macam, itu karena memang mereka pun, pemerintah pun, dan segala macamnya masih dalam konteks tanda kutip belajar menyesuaikan situasi. Di kita pun nantinya bisa terjadi loh perubahan-perubahan kebijakan, dan kalau kami berubah-berubah itu juga karena kami masih belajar. Nah, hal-hal inilah harus disampaikan kepada karyawan, bukan hanya sekedar kebijakannya aja, tapi reason di belakangnya, gitu. Menjadikan mereka sebagai karyawan dan manusia dewasa itu penting, gitu ya. Lalu selanjutnya, nah, melihara budaya perusahaan. Ini back to basic banget. Semua perusahaan itu pasti budayanya baik, nggak ada yang enggak lah ya. Kita pengen baik, dan walaupun nih budaya tanpa perlu didesain pun akan terbangun dengan sendirinya. Tapi tentunya kita ingin mendesain budaya yang bagus. Nah, budaya tanpa kita pelihara, gitu. Dari mana bisa kelihatan? Contoh, integrity lah. Banyak value yang perusahaan menyebut integrity adalah value-nya, gitu ya. Gimana kita ngejaga integritas karyawan? Di jam kerja mereka bisa tetap bekerja, gitu, dengan efektif. Itu jadi challenge-nya kita. Engagement, komunikasi yang renggang, komunikasi jarak jauh, engagement juga sangat-sangat terancam. Bagaimana ini, gitu ya? Di tempat kami, nanti saya cerita di belakang lagi nih, di Agustus kita manfaatkan 17 Agustusan gitu ya, untuk ada virtual team building. Gimana caranya? Lah gitu ya. Belum kepikiran waktu itu. Cuman
kita harus ada momen untuk komunikasi, momen untuk main bareng di luar kerjaan. Dan kita harus bisa merelatekan itu sama kerjaan, itu ibaratnya itu, supaya karyawan engage lagi. Kenapa? Nah, tantangannya gini. Kenapa? Pertanyaannya gini. Pada first wave, karyawan yang mau resign itu, talent-talent yang mau resign itu, wait and see. Mereka, ntar deh, kalau gue pindah, ntar gue di sana ke sepak. Karena perusahaan yang sana tidak sustain dan segala macam. Bentar deh, di sini masih dapat ABCD. Bentar deh, masih ngomong bentar deh nih. Mau lihat-lihat dulu. Tapi sekarang tuh karyawan-karyawan kita, khususnya yang talent-talent, selalu punya pilihan. Talent itu selalu punya pilihan. Talent itu udah mikir, bentar, kalau saya di sini terus, saya kehilangan kesempatan. Sementara pandemi kayaknya nggak akan selesai besok. Tahun depan juga belum tentu. Kenapa saya nggak resign sekarang aja? Manfaatkan perusahaan-perusahaan yang sedang belanja. Kan banyak nih perusahaan-perusahaan yang belanja karyawan, memanfaatkan situasi pandemi untuk talent-talent yang lagi galau gitu, atau yang terkena perampingan gitu. Nah, ini kita harus cari tahu gitu. Kondisinya seperti apa. Harus benar-benar aware bahwa sekarang tuh kita benar-benar terancam dalam kondisi ini. Apalagi WFH ini membuat beberapa perusahaan, termasuk kami awalnya, hampir nggak punya jam kerja yang fix. Saya tuh, rekor saya jam 12 lewat 9 menit malam baru selesai meeting. Nah, talent-talent yang kayak begini kan bisa jadi, aduh di sini mah nggak siap sama perubahan. Duh di sini mah ini, saya mah mendingan cari tempat lain yang lebih menghargai saya. Nah, jadi itu harus hati-hati kita. Gitu. Lalu yang terakhir, next Mas Mbak, adalah menjaga produktivitas karyawan. Gitu, mengelola produktivitasnya. Bagaimana caranya? Monitoring progresnya bagaimana? Cara kita seperti apa? Waktu awal-awal kami pakai Excel. Bukan hampir lagi. Setiap hari kita harus memberikan daily report kepada atasan kami masing-masing. Bawahan saya ngasih ke saya ngasih ke atasan saya, terus bertingkat gitu kan ya. Tapi waktu saya minta, maksimal jam 7 ya, kasih ke gua update progress lu kayak apa gitu. Ngasih ke saya jam 9. Bentar Mas, ada yang nanggung. Nah, saya baru ngirim ke bos saya jam berapa gitu kan. Ini terus gitu. Jadi nggak ada habisnya. Karena kami semua waktu itu baru proses belajar gitu. Next. Nah, maka apa sih solusinya? Yang pertama, dengan berbagai situasi ini, people first dulu, gitu ya. Bagaimanapun, bisnis proses itu kan yang jagain, yang jalanin karyawan, gitu ya. Kita identifikasi, gitu ya. Mana aja yang kritikal, gitu nantinya. Kalau di tempat saya, kami tuh menyebut jargonnya kami, strateginya kami selama pandemi ini, sehat karyawan, sehat operasional, sehat bisnis. Karena dulu sehat. Kalau karyawan udah sehat, operasional bakal sehat. Gitu ya. Terus baru bisnis akan terdampak kesehatannya. Ini kan sebuah hubungan sebab akibat dan konsekuensi logis saja gitu ya. Kalau kita utamakan karyawan, semuanya harusnya bagus gitu. Nah, satu, monitoring karyawan harian. Karyawan itu setiap kali absen di tempat kami itu harus lakukan self assessment. Apa sih kondisi kesehatannya kamu? Lalu kamu tuh lagi di mana sih, kerjanya dari rumah apa dari kantor gitu. Terus bahkan kalau mau ke kantor kita mesti izin dulu. Ke kantor kita mesti izin dulu. Kantornya kapasitasnya udah berapa? Izin kan nggak boleh ke kantor gitu. Sejak awal walaupun kita bicara kapasitas di kantor, tapi sejak awal semua by design adalah di rumah, kecuali karyawan-karyawan yang tadi monitoring and help desk dan segala macamnya yang memang layanan langsung customer. Seperti itu. Kita absensi, cek kesehatannya karyawan. Kalau karyawan sakit, yang terbaru kami berikan layanan untuk monitoring kesehatannya. Ada pihak ketiga yang memonitoring. Jadi nanti di situ akan dicek, misalnya sakitnya harus yang karena COVID ya. Kalau yang sakit-sakit biasa kita enggak. Tapi kalau karena COVID dan isoman, kita tanya sama kita berikan layanan itu, nanti akan dicek saturasinya dan segala macamnya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan langsung ke mereka, karena mereka lebih tahu, karena pihak ketiga ini memang di bidang kesehatan ininya. Dan selain itu, ini gitu ya, kita cek dari karyawan, aspirasinya karyawan apa sih waktu WFH itu, gimana sih keadaan kalian tuh, gitu. Waktu di rumah ternyata karyawan tuh kerjanya di kasur. Waktu di rumah karyawan tuh kerjanya di lantai. Waktu di rumah karyawan tuh kerjanya
mejanya pendek, porsinya tinggi gitu kan, biasa kan kursi-kursi meja tamu gitu kan ya. Nah, ini bikin karyawan sakit, pinggangnya sakit, akhirnya produktivitasnya turun, klaim asuransi naik gitu. Gimana kita pikir-pikir, ada nih anggaran yang tidak mungkin bisa dipakai di tahun ini karena kondisinya pandemi gitu kan. Coba kita lihat, ini masih bisa kita efisiensikan nggak? Kalau masih bisa, oke, ini dikembalikan kantor, tapi yang sisanya ini kita mau kasih untuk bantuan untuk karyawan. Bantuannya berupa ini perlengkapan kerja. Silakan karyawan beli perlengkapan kerja dengan pagu tertentu gitu ya, yang memang mendukung ergonomisnya. Kenapa? Karena di kantor tuh kita sediain kursi yang ergonomis, meja yang ergonomis. Kenapa di rumah kita nggak sediain sekarang? Kita kasih sediain gitu. Nah, akhirnya apa? Tanpa disuruh karyawan posting di media sosialnya, akhirnya kita nemu yang namanya employer branding nih gitu. Engagement talent-nya di situ, mereka say-nya, kalau engagement kan say, stay, strive gitu kan, say-nya udah dapat nih gitu kan ya, gitu. Jangan kita minta stay dan strive-nya aja gitu kan, tapi kita berikan juga hal-hal yang memang membuat mereka ini stay, say, dan strive gitu. Dan next-nya Mbak, pembekalan. Kita bekali leader dan karyawan untuk dapat mengelola pekerjaannya dengan lebih efektif. Nah, contoh gini ya, ini kita kan meeting online semuanya mungkin baru gitu ya. Kita kasih tahu nih cara-caranya seperti apa, selain lewat sosialisasi yang lewat langsung seperti ini gitu ya, atau kita juga berikan flyer-flyer gitu ya. Nih, tips anti halu saat meeting online. Kita berikan tone-nya itu yang sesuai dengan karyawan kita. Karena di tempat saya yang banyaknya milenial, ya kita pakai cara-caranya seperti ini nih, bahasanya halu gitu kan ya, terus gear up dan segala macam yang memang lebih mudah diterima. Say no to dual screen, ini udah bukan rahasia umum lah ya, udah jadi rahasia umum bahwa pada saat WFH sekarang kita tuh meeting tuh bisa diundang kanan kiri. Dari tadi handphone saya juga bunyi terus, udah ada yang ngajakin lagi meeting yang lain, padahal saya udah bilang gitu, hari ini lagi ada agenda. Gitu-gitu kadang-kadang susah gitu untuk kita tolak. Makanya tolaknya dari awal. Nih aturan loh, dual screen tuh kalau memang nggak ada yang mendesak banget, nggak usah. Semuanya harus terjadwal. Taruh dulu gitu di kalender kita masing-masing. Dan contoh gitu ya, contoh nih, write down the key takeaway. Kita tuh kalau meeting online jangan hanya bergantung rely on rekaman meeting aja gitu. Siapa sih yang bakal dengerin rekaman meeting abis meeting, kan udah dikejar meeting selanjutnya biasanya kan gitu ya, atau udah dikejar tumpukan kerjaan yang lainnya. Minimal pada saat selesai meeting ada satu orang pemimpin meeting, note to land, yang menyampaikan kesimpulannya. Ada apa aja sih kesimpulan kita hari ini, tugas masing-masing itu apa aja sih yang harus di follow up, seperti itu. Jadi kalau nanti tiba-tiba kita ada hal detail yang perlu kita cek, baru dengerin rekaman meeting. Tapi jangan sampai tidak ada note sama sekali. Nah, ini yang mesti kita sampaikan juga kepada leader-leader, termasuk bagaimana cara berkomunikasinya, termasuk bagaimana cara monitoring and progress-nya, dan segala macamnya. Next lagi. Nah, ini untuk menghadapi bagaimana produktivitas karyawan. Monitoring progres kerjaan itu kalau memang dimungkinkan, lakukan secara harian. Yang cara Excel tadi sudah kami tinggalkan akhirnya. Kami pakai teknologi-teknologi yang diberikan yang kami punya tapi belum terutilisasi dengan detail gitu ya. Karyawan sendiri secara umum kita berikan pembekalan bahwa kita berikan buku sakunya. Oke, gimana cara kamu nentuin prioritas kerja sih gitu ya. Gimana sih cara kamu untuk bisa fokus sih, karena kalau kita multitasking ternyata tidak fokus, dan tidak fokus menghasilkan kinerja yang juga tidak bagus gitu. Nah, kita minta karyawan dan atasannya sama-sama untuk bikin prioritas, dan kita ajarin, oh ini loh ada yang namanya Trello, oh ini loh ada yang namanya teknologi Jira atau apapun itu, Kanban board, lognya seperti apa prosesnya, apa ini, dan itu yang dilakukan. Excel udah saya tinggalin. Sekarang saya udah pakai teknologi yang lain gitu ya. Ada lognya, setiap pagi kita cek lognya kita, apa aja kerjaan yang mau dikerjain hari ini gitu ya. Dan butuh bantuan apa dari saya gitu. Nah, besok paginya kita cek rencana kemarin itu sudah berapa banyak yang terlaksana,
Kalau ada yang belum terlaksana, penyebabnya apa? Apa yang perlu saya support? Dan seterusnya. Kalau secara umum kita tuh sebenarnya udah terpapar sama berbagai macam informasi mengenai eksekusi strategi, tinggal mana yang paling relevan untuk diterapkan di situasi sekarang. Teman-teman mungkin pernah dengar ada yang namanya 4DX, itu juga bisa jadi mingguan. Secara mingguan nanti kita kumpul bersama tim kita, apa yang bagaimana tanda kutip skornya antara karyawan dengan yang lainnya, antar karyawan, seberapa apa yang sudah mereka lakukan untuk menggerakkan widely important goal dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa melakukan ini semua susah kalau manual, sangat susah. Tadi kalau lewat Excel doang susah gitu ya. Kita akhirnya gunakan teknologi-teknologi. SharePoint salah satunya gitu ya. Kalau di flyer ini saya sampaikan pada karyawan, SharePoint salah satunya. Walaupun ketika sudah pakai SharePoint pun kadang-kadang internetnya lagi jelek gitu kan ya, lagi jeblok. Ya udah, kita nggak pakai Zoom, kita nggak pakai Teams. SharePoint-nya aja jalan pakai telepon. Jadi telepon nyala, ayo kita koreksi bareng-bareng. Dokumennya mana? Yang nggak ngerti sebelah mana gitu ya. Titik poinnya di mana? Jadi yang penting buka dokumen yang sama, kita ngobrol gitu. Jadi nggak boleh habis ide. Memang kondisi serba terbatas. Tugas kita, kalau kebetulan kita leader, tugas kita yang memang memberikan solusi buat yang lain. Kira-kira itu. Nah, habis ini ada beberapa teknologi yang bisa dipakai teman-teman. Silahkan. Ada SharePoint, ada Microsoft Teams, ada Zoom, ada Jira, Miro. Kalau teman-teman biasa meeting make Post-it, Miro bisa dipakai gratis pula gitu ya. Trello dan juga ini Talenta misalnya teman-teman mau pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kira-kira seperti itu, Mbak Lila, Mbak Carla. Silakan kalau misalnya ada yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih Pak Eka, penjelasannya sudah dalam dan juga banyak gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah kepikiran gitu ya, nanti mau tanya apa sama Pak Eka, silakan taruh aja questions-nya di kolom Q&A. Nanti kita ketemu lagi kali Pak Eka ya di panel diskusi bersama dengan Lila. Dan juga sekarang mungkin Pak Eka bisa istirahat dulu, ambil minum dulu gitu. Teman-teman juga tadi sambil ambil minum juga, mungkin mau sarapan juga, mungkin ini masih pagi gitu ya, Sabtu pagi, tapi udah kumpul bareng di sini. Aku senang banget sih teman-teman di sini udah ada effort-nya gitu untuk bisa belajar bareng atau bisa mendapatkan pengetahuan lebih lagi nih barengan sama webinarnya Insight Talenta. Nah, sambil menunggu panel discussions, Carla minta waktu lagi kurang lebih 20 menit lagi, teman-teman sabar dulu sebentar ya. Karena kita akan mau memperkenalkan produk Talenta lewat Dharma. Dharma make it makin simple aja mungkin ya, dan juga cepat aja, dan teman-teman juga bisa dapat nih intinya dari Talenta tuh bisa bantu apa sih ke teman-teman, dan juga nanti bisa masuk ke sesi panel diskusi. Dharma boleh open mic dulu, aku belum dengar suaranya Dharma. Oke, halo teman-teman semuanya. Bapak dan Ibu, salam kenal, saya Dharma, perwakilan dari Komersial Talenta. Oke, baik. Dharma, sebelum Dharma mulai, teman-teman aku mau ngingetin lagi untuk bisa taruh pertanyaannya sambil menunggu sesi nanti Q&A, dan juga perhatikan presentasinya Dharma dengan Pak Eka tadi, karena habis presentasi Dharma ini aku akan ngadain kuis sebentar, 5 menit, 10 menit aja untuk kita kuis, lalu kita akan masuk ke sesi panel diskusi. Dharma, waktu dan tempat aku persilakan ya. Oke, baik. Thank you, Carla. Oke, selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam event Insight Talenta saat ini. Perkenalkan, saya Dharma, perwakilan dari Komersial Talenta, dari tim sales, yang mana saya bantu untuk informasikan sebenarnya, ini juga lain terkait untuk event saat ini gitu ya, terkait dengan apa yang memang jadi kebutuhan atau mungkin ide-ide apa yang nantinya mungkin akan diberikan gitu ya dari tim HR gitu. Terutama mungkin untuk masa pandemi saat ini pasti dibutuhkan sistem yang memang bisa diakses lebih fleksibel gitu ya. Salah satunya adalah Talenta gitu. Nah, Talenta sendiri kita merupakan software HRIS yang memang kita bantu untuk minimalisir, untuk meningkatkan operasional HR gitu, yang meminimalisir kesalahan-kesalahan yang memang biasa terjadi kalau misalnya dilakukan secara manual seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan untuk Talenta sendiri, kita bantu untuk solusi penggajian. Jadi kita bantunya selain untuk penggajian end-to-end dari mulai record attendance, kemudian juga proses pengajuan gitu ya, dari mulai time management
kemudian juga untuk reimbursement, untuk fitur finance, sampai dengan nantinya hitungan PPh 21, itu semua Talenta bisa cover, bisa bantu juga untuk meminimalisir hal-hal yang memang biasanya terjadi mepet waktu, misalkan untuk proses perhitungannya, seperti itu. Nah, manfaat apa saja sih sebenarnya akan didapatkan untuk Bapak dan Ibu ketika mungkin nantinya berkenalan dengan Talenta, kemudian juga menggunakan sistem Talenta, gitu ya, memungkinkan untuk membuat sistem kerja yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu ini lebih fleksibel, gitu ya, karena nantinya aksesnya dari sisi karyawan bisa melalui handphonenya mereka masing-masing untuk absensinya, untuk begitu pun dengan kemudian juga meningkatkan produktivitas skala operasi untuk SDM, karena nantinya tidak hanya fokus untuk proses administrasinya saja, yang melainkan nantinya akan fokus untuk people development atau mungkin untuk training dan juga rekrutmen, seperti itu. Keterlibatan karyawan juga ini lebih besar karena mereka nantinya akan lebih sering komunikasi dengan manajemen, gitu ya, kalau misalkan sudah gunakan sistem, jadi lebih dekat dengan karyawannya. Kemudian ini yang paling poin plusnya sebenarnya untuk bisa menghindari, gitu ya, mencegah kesalahan perhitungan gaji, gitu. Nah, bagaimana Talenta itu bisa membantu bisnis Bapak dan Ibu? Jadi kalau untuk Talenta sendiri sebenarnya lebih advance-nya, lebih komprehensif proses payroll, gitu ya, administrasi HR-nya. Dari mulai proses pencatatan untuk kehadiran, kemudian juga komunikasi dan juga produktivitas karyawan, karena nanti Talenta juga siapkan satu gitu ya, kita punya Makari Check, kemudian juga keterikatan karyawan dengan nanti proses perekrutan, gitu ya, dan orientasi karyawannya semuanya Talenta bisa diatur di satu platform, di single platform, seperti itu. Manajemen kerja, kemudian juga paket finansialnya, dan juga penghargaan biasanya untuk compensation dan juga benefit, itu kan butuh yang namanya sistem atau tools untuk nanti proses perhitungan reward, seperti itu. Bahkan kita juga punya tunjangan karyawan yang nantinya lebih fleksibel. Kita punya Makari Flex, yang mana nantinya memungkinkan untuk karyawan mendapatkan benefit yang diberikan oleh perusahaan selama masa PPKM saat ini, seperti itu. Nah, proses payroll karyawan itu sebenarnya Talenta kita bantunya lebih fleksibel karena memang bisa diakses dimanapun, tidak mengharuskan terkoneksi dengan WiFi kantor, gitu ya. Jadi karena memang kita online, web based, gitu ya. Kemudian juga yang nantinya akan dihitungkan di Talenta itu terkait secara otomatis ya, BPJS, PPh 21, PPh 26, kemudian juga kalau di perusahaan Bapak dan Ibu ada penggajian yang memang multisiklus, ada yang weekly, misalkan ada yang daily juga, gitu, bi-weekly bahkan, gitu ya. Kemudian juga proses transfer gajinya, kita siapkan Talenta bisa bantu untuk generate untuk file bankingnya. Kalau Bapak dan Ibu perusahaannya sudah menggunakan business banking atau internet banking, kita generate file bankingnya, nantinya akan langsung diupload ke business bankingnya, gitu. Sampai dengan nantinya untuk proses transfer itu secara real time. Nah, datanya juga nantinya itu akan langsung diberikan ke pihak-pihak atau tim manajemen yang memang nantinya akan mendapatkan informasi terkait apakah sudah diberikan atau sudah transfer, kemudian juga cost untuk bulan ini, untuk penggajian berapa, itu reportnya disiapkan juga oleh Talenta. Gitu. Nah, ini yang tadi saya mention, terkait tunjangan karyawan lebih fleksibel. Karena nanti mereka akan mendapatkan manfaat ketika masa PPKM saat ini, gitu ya. Kemudian juga dari tim manajemen, dari tim HR, kemudian juga memberikan benefit yang nantinya bisa dirasakan supaya mereka juga merasa dari pihak company atau dari perusahaan Bapak dan Ibu juga memperdulikan kesehatan, mungkin nantinya untuk beli obat, seperti itu, gitu ya. Nantinya bisa menggunakan saldo yang disiapkan oleh Talenta. Seperti itu. Dan ini sifatnya auto deduction, ketika nantinya menggunakan fiturnya, otomatis akan dipotong gajinya dari saldo yang sudah mereka gunakan. Nah, kemudian biasanya akan di-highlight adalah terkait keamanannya, gitu ya, karena memang untuk Talenta sendiri, kita sudah tersertifikasi standar ISO 27001, sudah terdaftar juga di Kominfo, kemudian juga kita sudah sesuai dengan encryption bank 256 SSL. Jadi tidak perlu khawatir lagi yang namanya kehilangan data atau mungkin nanti kebocoran data, gitu, karena memang kita ada proses daily backup juga, gitu ya, kemudian juga pemantauan server sampai dengan pemeriksaan kesehatan sistemnya, seperti itu. Nah,
ketika nanti Bapak dan Ibu berkenalan dengan Talenta, kemudian juga menggunakan sistem Talenta, otomatis tidak hanya sistemnya saja yang akan digunakan, karena nanti kita akan siapkan tim yang berdedikasi untuk asisten sampai dengan masa kontraknya gitu ya selesai. Kemudian juga proses trainingnya juga kita berikan online secara gratis. Kemudian juga nantinya training reguler juga akan ada gitu ya, yang mana nantinya kita akan berikan ke masing-masing user sebagai support admin, kemudian juga bantuan untuk pelanggannya melalui berbagai channel live chat, kemudian juga proses implementasi dan migrasi juga dibantu oleh tim Talenta secara gratis. Dan yang paling penting ketika ada proses pembaharuan dan juga terkait update gitu ya, contohnya seperti PPh 21 DTP atau mungkin red pajak yang terbaru, itu kita akan update-kan secara otomatis di sistemnya gitu. Nah, Talenta sendiri sudah dipercaya oleh 2.000 lebih usaha dari berbagai sektor. Di antaranya dari professional services kita punya Narasi, kita punya Hakuhodo. Kalau untuk manufacturing kita punya Haier, kemudian juga ada King Coil, ada consumer juga, kemudian juga ada teknologi, Gojek sudah gunakan sistem Talenta, dan ada industrinya seperti yang tadi Bapak dan Ibu sudah lihat gitu ya. Ada Jack Pro, kemudian juga ada LRT gitu ya. Dan MRT mereka sudah gunakan sistem kita juga. Gitu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan coba perlihatkan dari sisi platformnya gitu ya, demo platformnya. Nanti ketika Bapak dan Ibu sudah gunakan sistem Talenta, ini tampilan untuk dashboard yang akan diakses oleh Bapak dan Ibu selaku tim HR gitu ya. Yang mana nanti Bapak dan Ibu bisa memantau kinerja, kemudian juga bisa memantau kehadiran dari masing-masing karyawan. Karena kalau untuk saat ini masa PPKM, kemudian juga WFH gitu ya, otomatis kita perlu untuk mengontrol terkait karyawan, lokasinya di mana, betul atau tidak. Karena kita perlu juga untuk absensi gitu ya. Jadi nantinya kita siapkan live attendance. Biasa kita sebutnya live attendance untuk online attendance gitu ya. Yang mana nanti karyawan itu bisa lakukan melalui handphonenya mereka masing-masing. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi mungkin saya akan langsung demokan platform untuk versi mobile yang memang biasanya dilakukan oleh karyawan gitu ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini, otomatis karyawan itu mereka bisa melakukan clock in dan juga clock out, schedule mereka sudah akan langsung terpampang gitu ya. Kalau mereka WFO atau mungkin kalau mereka WFH gitu ya, jadi nanti durasinya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, kemudian ketika mereka clock in, Talenta bantu untuk record di mana nantinya lokasi mereka absennya di mana gitu ya. Kalau untuk WFH misalkan mereka dibuatkan fleksibel, bisa absen dimanapun, kita akan set fleksibel. Tapi kalau misalkan mungkin untuk WFO, kita akan set radius, mereka hanya bisa absen di kantor saja. Itu juga possible. Gitu. Jadi nantinya misalkan saya akan absen masuk, gitu ya, bisa dimasukkan di catatan seperti ini. Kemudian ambil foto untuk selfie. Nah, ketika nanti sudah login, otomatis nanti akan langsung masuk ke reportnya dari tim HR yang akan memantau untuk akan review juga gitu ya untuk hasil absensinya. Nah ini untuk hasil absen yang dilakukan oleh employee, di mana nanti ada GPS-nya gitu ya. Jadi nanti GPS ini sendiri akan menolak untuk fake GPS. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan ada karyawan yang mungkin menggunakan fake GPS gitu ya. Kemudian ada fotonya, ada lokasinya juga. Nah nanti kalau dari sisi HR itu bisa memantau koordinatnya langsung dari ke Google Maps. Gitu. Itu untuk, nah selain itu pengajuan reimbursement, cuti sampai dengan nantinya lihat slip gaji bisa diakses juga dari sistem Talenta dari sisi employee gitu ya. Di bawah kalau saya sebagai atasan saya bisa melihat dari report atau bawahan saya gitu ya yang lapor ke saya itu siapa saja di bawah ada dari report Anda gitu. Jadi nanti akan ada informasi seperti ini gitu. Nah itu dari versi mobile-nya. Kita kembali lagi dari versi webnya. Saya akan coba tunjukkan secara singkat gitu ya. Kalau dari sisi employee itu sudah absensi. Dari sisi mau mengontrol terkait kehadirannya. Contohnya di tanggal hari ini, dari keseluruhan 17 karyawan, yang on time ada berapa orang sih? Kemudian juga yang terlambat ada berapa orang? Nah, ketika kita klik yang let in ada berapa orang, otomatis akan itu kan namanya siapa, posisinya sebagai apa, kemudian terlambatnya berapa menit. Nah, ini yang nantinya kita bisa bantu untuk mengevaluasi ke depannya. Apakah si karyawan tersebut ketika memang nantinya jadi bahan jadi acuan untuk penilaian gitu ya, cocok untuk dinaikkan gitu ya, atau mungkin apakah mereka disiplin atau tidaknya gitu ya, kita akan reviewnya dari sini gitu.
Nah, ini untuk attendance insight-nya, Talenta siapkan siapa yang terlambat, kemudian siapa yang alpha, dan juga siapa yang sedang cuti di hari ini, gitu ya. Nah, itu untuk attendance insight. Kemudian yang paling inti sebenarnya dari sisi proses payroll. Karena nanti Talenta sendiri kita bantu untuk untuk bantu hitungkan, dan juga kita bantu generate report-nya dari mulai salary, kemudian juga untuk pajak, untuk BPJS, sampai dengan nantinya untuk yang tadi saya mention di awal gitu ya, untuk proses distribusi gaji kita bisa bantu untuk download file bankingnya, nantinya diupload ke business banking dari bank yang digunakan oleh Bapak dan Ibu gitu ya, perusahaan Bapak dan Ibu. Nanti kita sudah bekerja sama dengan 150 bank gitu ya, tergantung bank yang digunakan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian nantinya dari Bapak dan Ibu itu sudah tidak perlu rekap lagi gitu ya, biasanya dari tim Komben gitu ya, atau mungkin dari tim finance. Kemudian juga nantinya untuk proses distribusi gaji kita juga punya fitur auto disbursement supaya nantinya lebih efisien gitu ya di single platform gitu kalau misalkan perusahaan Bapak dan Ibu belum menggunakan business banking atau internet banking gitu. Nah, satu lagi terakhir, kalau misalkan untuk pajak biasanya kan kalau perusahaan Bapak dan Ibu sudah ada tim tax-nya atau mungkin menggunakan konsultan untuk hitungan PPh 21-nya. Talenta itu bantu juga untuk hitungkan PPh 21 yang mana nantinya 1721A1-nya sudah bisa langsung di-download oleh karyawannya. Gitu kalau sudah menerapkan sign digital dan juga stempel digital. Contoh saya mau tarik 1721 punyanya Sheila. Nah, nanti kita sudah bisa bantu generate untuk file PDF untuk bukti potong pajaknya seperti ini. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Gitu. Karena memang kalau misalkan nanti dari Bapak dan Ibu ada rasa khawatir, ini apakah ada proses pendampingan untuk proses hitungan pajaknya? Karena kan untuk proses perhitungan pajak sendiri di pertengahan tahun, join dengan kita ada dari bulan Januari sampai bulan Agustus gitu ya, supaya ketika proses pelaporan tidak kurang atau lebih bayar. Seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir, karena memang kita ada proses pendampingan payroll, ada proses juga pendampingan untuk comparison pajaknya, kalau pajaknya mau dihitungkan di Talenta. Nah, ini kan dari sisi karyawan gitu ya. Kemudian kalau dari sisi manajemennya, kita siapkan GST-nya nantinya yang akan langsung diupload ke ISPT-nya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan nantinya teman-teman, Bapak dan Ibu butuh informasi yang memang sifatnya perlu diinformasikan ke tim kita, atau mungkin nantinya ada kesalahan input, kita siapkan juga online support melalui live chat di Talenta saat ini. Kita beroperasi di jam kerja, tapi kalau misalkan nanti dari teman-teman butuh informasi yang sifatnya urgent, kita siapkan dedicated person-nya untuk masing-masing DIC di company-nya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang Talenta. Sebenarnya masih banyak lagi terkait time management-nya untuk cuti, kemudian juga reimbursement gitu ya, atau mungkin loan kalau ada pinjaman di sana gitu ya, jadi komponen auto deduction kita juga bisa provide. Seperti itu. Oke. Dari Talenta seperti itu, Carla mungkin bisa dilanjutkan. Oke, thank you Dharma. Nah, teman-teman, Ya. Tadi udah detail dari Talenta. Terima kasih Dharma untuk penjelasannya. Dan kali ini, sebelum masuk ke sesi panel diskusi, di sini aku mau quiz dulu sebentar, teman-teman. Kira-kira butuh waktunya kurang lebih itu 10 menit. Aku sudah menyiapkan, teman-teman bisa langsung ke sini ya. Sebentar, aku share screen dulu. Teman-teman bisa langsung ke menti.com, langsung aja masukin passcode-nya ini 8736. Oke, 87369662. Teman-teman bisa langsung ke sini, hadiahnya kita akan pilih 2 orang teratas di sini. Hadiahnya itu ada yang pertama nanti ada Rp100.000 dan yang kedua itu nanti ada Rp50.000. Jadi lumayan nih untuk teman-teman yang masih yang sedang WFA, terus jadi bisa ada asupan gitu ya, teman-teman bisa belanja di makanan, minuman gitu kan ya. Dan nanti uangnya itu akan ditransfer dari Talenta ke ke rekening e-wallet-nya teman-teman gitu ya. Nanti ada yang ungu atau yang hijau. Nanti kita tanya teman-teman mau pakai ungu atau yang hijau gitu. Jadi masih ditunggu, masih baru 5. Di sini aku lihat pesertanya ada 26 orang. Ada 26 orang.
Boleh teman-teman yang masih mau join, aku tunggu mungkin sekitar 2 menit lagi, 10.50 kita akan mulai kuisnya. Kuisnya gampang kok kalau teman-teman tadi memperhatikan presentasinya Pak Eka, memperhatikan presentasinya Dharma, teman-teman pasti bisa jawab pertanyaan ini. Karena memang pertanyaannya ya simpel-simpel aja, kita buat main-main aja supaya teman-teman bisa ini ice breaking dulu gitu ya. 1 menit lagi teman-teman karena tunggu 10.50. Langsung join di www.menti.com, masukkan kodenya 87369662. Cuma ada 5 pertanyaan, gampang. Kalau teman-teman tadi memperhatikan presentasinya Pak Eka, Dharma, Pak, teman-teman pasti bisa jawab ini. Atau mungkin pakai logika, kalau teman-teman tadi sempat kelewat gitu ya, presentasi dari Pak Eka dan Dharma, bisa. Gampang banget. 10.49, 1 menit lagi, 10.50 kita akan mulai, masih 10 orang, mungkin aku kasih kesempatan lagi sampai 10.52 untuk bisa teman-teman join ke www.menti.com dan gunakan kode 87369662. Sekali lagi, www.menti.com, kodenya 87369662. 87369662. Baru 11 orang, berarti hanya 11 orang yang akan berkompetisi mendapatkan Rp150.000 dari gamesmenti.com. Kita akan melihat siapakah nomor satunya yang berhasil menjawab pertanyaan tercepat, paling benar, dan juga nanti mendapatkan saldo e-wallet teman-teman yang akan dikirimkan oleh Talenta. Setelah acara, kita akan proses kadonya, kita akan proses hadiahnya untuk bisa dikirimkan ke e-wallet ya teman-teman. Kurang lebih masih ada waktu 2 menit, karena tunggu di 10.52, 10.50, baru 11 orang. Ada lagi kayak yang mau join teman-teman dari yang bergabung pada pagi hari, lumayan loh, lagi WFH gitu ya. Bisa beli makanan, minuman, sambil meeting, tadi Pak Eka bilang, nge-zoom, Microsoft Teams, di sampingnya bisa ada minuman, bisa ada makanan sambil makan gitu ya. Jadi teman-teman juga tetap jaga kesehatan, tidak skip makan gitu ya, sambil kerja, sambil makan gitu. 10.51, 1 menit lagi teman-teman. Yakin nih cuma 11 orang nih yang mau ikut. 10.51, 1 menit lagi karena tunggu untuk teman-teman bisa join ke www.menti.com, kodenya 87369662. 87369662 www.menti.com. Hilang 1. Gimana nih? Oke. Karla mulai ya. Udah 10:52. Ada lagi yang mau join? Oke. Dimulai ya. Jadi ada 11 orang yang akan bertarung mendapatkan Rp150.000 dari menti.com. Diingatkan lagi teman-teman, di sini pertanyaan baru masuk, sambil lihat baru masuk 1 atau 2 ini, ada yang bertanya, teman-teman yang mau bertanya dengan Pak Eka dan juga nanti Lila, bisa langsung taruh pertanyaannya di kolom Q&A, yang nanti akan dibacakan oleh dan dijawab oleh Lila dan juga Pak Eka gitu ya. Kita mulai kuisnya dulu. Oke, back to quiz. Kuisnya kita akan mulai. Pertanyaan pertama, ini cepat banget teman-teman. Cepat banget, gampang banget. Siapakah nama pembicara Insta Talenta pada pagi hari ini? Yang nggak tahu kelewatan nih. Apakah EKJ Setiawan, EKJ Setiawan, atau EKJ Setiawan? Yang paling cepat, Pak Eka, kalau ada yang salah, diapain nih Pak? Gawat. Pasti vaksin lagi. Kalau sampai salah. Masih ada yang salah, Pak. Masih ada yang salah ternyata. Oke, selanjutnya. Siapakah yang pertama dari antara 10 orang yang bertaruh? Ternyata Mas Putra. Baik. Mas Putra baru ini ya, calon mendapatkan Rp100.000 ya. Nanti Levin tolong dibantu untuk dicatat pemenang pertama, pemenang kedua ya, Vin. Nah, berapa persenkah perusahaan yang memiliki rencana darurat sebelum pandemi? Tadi disebutkan tuh 24%, 34%, atau 44%. Gampang, ini kalau nggak salah nih slide pertamanya Pak Eka nih untuk menjelaskan terlebih dahulu nih berapa banyak sih perusahaan yang tidak memiliki rencana darurat pandemi. Yes, 34% jawabannya teman-teman. Ketiga, aku lupa. Kita lihat leaderboard dulu. Apakah Mas Putra masih memimpin?
Atau ada yang lebih cepat? Mas Putra ternyata tidak menjawab. Disusul oleh Sis. Sis, siapa nih Sis? Pertanyaan ketiga. Yang manakah yang merupakan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan? Menyelesaikan gaya komunikasi, menyelesaikan gaya berpakaian, atau menyelesaikan gaya makan? Gaya makan kali ya, sambil meeting gitu ya, udah bisa nih, semuanya mungkin ngikutin gitu ya, sambil meeting, sambil makan. Yang mana yang benar? Pintar. Teman-teman pintar berarti yang ini ya, menyelesaikan gaya komunikasi. Kita lihat leaderboard-nya. Apakah Mas Putra kembali menyusul Sis, atau Sis menyusul? Masih di posisi pertama. Sis masih di pertama ya, Sis. Yang kedua adalah Mas Yohan Kargi Hakim. Oke, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini mengenai dua pertanyaan terakhir mengenai talenta, teman-teman ya. Pertanyaan keempat. Bagaimanakah talenta bisa membantu bisnis teman-teman semua? Mencuri gaya pegawai, stalking pegawai, atau administrasi HR dan juga payroll? Satu orang lagi yang akan menjawab, baru 9 orang menjawab. Kalau, pinter. Kita lihat ya, apakah Sis masih memimpin? Apa Sis masih memimpin, Sis? Atau disusul dengan yang lainnya? Oke, ternyata Sis masih paling cepat dan masih paling benar. Pertanyaan terakhir, tentang talenta. Tadi kalau memperhatikan presentasi Dharma, teman-teman juga akan tahu jawabannya apa. Berapa lamakah talenta menyederhanakan proses payroll-nya, teman-teman? 2 jam, 1 jam, 5 jam? Kayaknya 1 jam kali ya. Bener nggak ya, Maya? 1 jam ya, Maya? Bener ya, Dharma? Ya memperhatikan ada satu orang, siapakah yang benar jawabannya 5 jam? Kok 1 jam cepat banget dong, ya kan masih ada proses yang lain, teman-teman. Masih ada penarikan, segala macam, gitu kan. Yang tadinya belasan, oh, ternyata Samara, Mbak Samara yang menjawab 5 jam dan paling cepat dan paling benar. Tetap ternyata Sis, oke. Levin tolong dibantu dengan username Sis, tolong di-capture memang username-nya Sis. Tolong bisa message ke Levin AM di sini, dan juga Mbak Samara, ada 2 orang, Sis dan juga Samara, bisa langsung message aja lewat Zoom ke Levin untuk kita bisa verifikasi nomor handphonenya terlebih dahulu ya. Setelah acara kita akan hubungi lebih lanjut untuk pengiriman hadiahnya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti games pada pagi hari ini. Semoga lumayan cukup untuk ini ya, menghibur dulu teman-temannya dan bisa memberikan hadiah nih ya kan. Nah, ini masuk ke sesi terakhir, yang sesi pasti ditunggu-tunggu untuk teman-teman bisa ngobrol sama Pak Eka dan juga Lila. Boleh aku undang mungkin Pak Eka dan juga Kak Lila untuk bisa bergabung bersama saya. Ya, aku pin dulu ya. Oke, sebentar. Aku pin di sini. Oke, Kak Lila, waktu dan tempat dipersilakan kurang lebih 30-40 menit ke depan untuk bisa ngobrol sama Pak Eka dan juga bertanya, menjawab pertanyaan gitu ya. Teman-teman, aku boleh kasih saran, mungkin Q&A-nya boleh pakai nama, jadi kita tahu teman-teman ini nanya dari siapa gitu ya, dan nanti akan dipilih satu orang lagi untuk mendapatkan hadiah Rp50.000 untuk saldo e-wallet-nya, kayak gitu. Kak Lila dan Pak Eka, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you Carla. Oke, kita masuk ke discussion panelnya ya teman-teman semuanya. Ini ada 2 pertanyaan yang udah masuk. Nanti aku sama Pak Eka bisa saling melengkapi jawaban lah satu sama lain berdasarkan experience kita gitu. Oke, mungkin langsung aja Pak Eka, kita ke pertanyaan yang pertama masuk, itu dari Anonymous. Jadi dia bilang seperti ini. Saya mau tanya, kalau untuk buat efektif report tracker, apakah ada trik lain selain membuat daily report? Jadi kayaknya ada 2 pertanyaan nih. Itu yang pertama, karena dia ngerasa hal itu tidak efektif di perusahaan, terkhususnya mungkin di perusahaan dia ya. Nah, kemudian yang kedua, dan terkait virtual team building, seperti buat-buat acara, bagaimana jika karyawan malah tidak tertarik dan membuat beberapa karyawan tidak hadir?
Nah, karena tadi Pak Eka sudah sharing, mungkin aku coba bantu jawab yang ini dulu kali ya Pak ya. Ya, Nanti silakan. Pak Eka bisa bantu lengkapin juga. Oke, kalau dari khususnya ini pengalaman di Mekari ya, mungkin untuk pertanyaan pertama, report tracker. Dulu juga kita punya challenge yang sama yang seperti yang disampaikan oleh Pak Eka terkait dengan report tracker ini gitu. Dan kalau pengalamannya di Mekari, kita sempat kayak mau menerapkan satu sistem memang. Waktu itu kita to be honest, melakukannya itu setiap minggu. Tapi seiring kita mencoba mengimplementasikan, temuan kita adalah ternyata pertama, di setiap tim atau di setiap divisi itu, mereka itu punya pace pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang daily memang, ada yang monthly, ada yang bahkan sifatnya bulanan, ada yang bahkan sifatnya proyekan gitu. Jadi pengukurannya itu timeline-nya beda-beda, dan ini sesuatu yang mungkin dari kita nih yang adjust gitu dengan mereka, karena mereka memang nature pekerjaannya seperti itu gitu. Jadi mungkin ini salah satu yang bisa dikonsider juga dari yang menanyakan ini tuh yang dibuka oleh gitu, apakah memang se-rigid daily atau tidak. Mungkin itu pertama yang diinvestigasi dulu. Dan yang kedua, kita itu selain report tracker, kita juga kasih support inisiatif lain, seperti misalnya performance review itu tetap kita lakukan. Performance review dalam artian bagaimana si leadernya itu memberikan penilaian ke subordinate-nya atau bawahannya. Itu kita lakukan juga secara reguler kayak gitu. Itu salah satu support. Dan yang kedua pastinya untuk pegawainya, kita encourage juga setiap leader dan subordinate untuk ngelakuin namanya one-on-one session. Jadi one-on-one session ini, jadi kayak selain si employee-nya itu bisa dinilai gitu kan, kira-kira si employee ini ratingnya sekian gitu misalnya. Tapi kan dia perlu tahu juga apa yang saya masih kurang, apa yang bisa saya improve kayak gitu. Nah, itu bisa difasilitasi di one-on-one itu gitu. Jadi 3 hal ini menurut kami cukup esensial dan yang saat ini kami terapkan seperti itu. Mungkin semoga bisa membantu. Nah, itu terkait report tracker. Kemudian yang kedua adalah terkait team building. Nah, terkait team building ini juga sama kayak untuk baik itu performance maupun untuk engagement ini, gak ada obat yang satu obat untuk semua penyakit, istilahnya kayak gitu. Jadi setiap orang itu punya kebutuhan, punya motivasi, punya feelings yang berbeda-beda gitu, terutama untuk membangun engagement-nya. Makanya yang the first thing kita lakukan di Mekari adalah kita membuat survei, engagement survey. Itu kita lakukan secara reguler juga, dan kita ngasih nggak cuma pertanyaan yang sifatnya close-ended, tapi juga open-ended. Jadi kita kayak memberikan ruang buat pegawai, kira-kira teman-teman apa sih yang butuhkan untuk membuat misalnya di kami Mekari menjadi tempat kerja yang lebih baik lagi gitu. Nanti mereka bisa secara openly ngasih tahu itu, dan kita di questionnaire juga menyampaikan bahwa totally di-disclose dan confidential sifatnya. Jadi mereka bisa se-open mungkin, kita mendorong mereka open lah gitu. Dan dari situ kita bisa dapat insight untuk kedepannya kita buat inisiatif seperti apa. Dan satu hal yang menarik juga, ini mungkin aku boleh share ke teman-teman juga, bahwa kita juga mencoba nih buat virtual team building. Awalnya kita buat satu company, jadi semua orang siapapun dari divisi manapun boleh ngelakuin gitu. Dan kita ngelihat participation rate-nya itu naik turun gitu. Kadang juga stagnan, tapi kayak kita pengen berusaha gimana sih improve-nya ini gitu. Toh ini untuk kebaikan mereka juga gitu, supaya mereka selama WFH ini nggak stres, ada tempat untuk berkomunikasi, berinteraksi secara sosial gitu kan. Jadi kita instead of ngelakuin pendekatannya secara seluruh company, kita ngelakuinnya lebih segmented. Jadi kita ngelakuinnya per divisi. Jadi kita ngasih kayak otonomi lah istilahnya untuk setiap divisi menyampaikan keinginannya untuk ngelakuin virtual team bonding atau virtual team engagement event sendiri, dan itu akan kita coba asistensi lah untuk mereka make it happen kayak gitu. Mungkin itu salah satu approach yang bisa dikonsider juga dari teman-teman HR di sini kayak gitu. Nah, itu kalau dari Mekari ya mungkin. Kalau misalnya dari Pak Eka sendiri, monggo Pak Eka kalau ada yang mau ditambahin. Ya, sebenarnya sih yang disampaikan Mekari sudah lengkap banget gitu ya, sangat-sangat lengkap bahkan. Tadi kalau kita bicara report tracker, benar bahwa seperti yang tadi dalam PowerPoint saya itu ada catatan daily jika relevan gitu.
Karena apa? Karena setiap pekerjaan memang tidak bisa disamaratakan. Dan seperti yang saya ceritakan tadi, saya pun sudah meninggalkan yang daily gitu loh. Teman-teman bahkan saya sendiri pusing gitu ya. Akhirnya mana yang lebih cocok buat kami bikin yang reportingnya yang sifatnya mingguan. Tapi daily meetingnya ada. Untuk apa? Untuk saya dapat informasi dari teman-teman saya di bawah itu perlu support apa. Gitu. Karena manajemen kinerja itu bukan sekadar pada saat menilai saja, tapi bagaimana memastikan setiap inisiatifnya kita, rencana kita terlaksana. Gitu. Jadi ini yang mesti kita ini dulu nih, filosofinya itu dulu nih gitu ya. Dan setiap karyawan pun tentu ingin KPI-nya, performance-nya baik kan gitu ya. Nah, berikan pemahaman itu dan berikan waktu kita untuk itu kalau dalam konteks leadership-nya gitu ya. Nah, terus untuk engagement sepakat banget, lakukan survei. Yang seringkali miss di HR gitu ya, ketika saya diskusi, kita terpaku hanya pada skor. Padahal skor itu just number gitu kan ya. Yang jauh lebih penting dari itu, habis skor itu dilihat per indikatornya apa, follow up-nya apa gitu ya. Bikin FGD jika perlu. Bahkan menurut saya perlu banget bikin FGD gitu ya, perlu banget bikin FGD untuk kita bikin action plan selanjutnya. Jadi sesuatu yang kita buat itu adalah sesuatu yang benar-benar karyawan atau customer kita butuhkan gitu. Jadi design thinking itu bukan hanya untuk teman-teman bisnis, HR pun harus berpikir seperti itu. Client first, klien kita adalah karyawan kita. Gitu sih. Intinya secara garis besar itu. Sepakat. Siap. Thank you Pak Eka. Jadi itu yang, oh iya benar tadi Pak Eka juga highlight satu hal yang itu juga krusial sih, peran leadership, dan itu juga sempat kita temuin juga di Mekari Pak Eka. Jadi pas waktu kita WFH, itu kita juga ngerasa bahwa peran leadership akan lebih challenging lah gitu daripada yang sebelumnya gitu. Kenapa? Karena mereka untuk monitor segala sesuatunya terkait tim mereka itu jadi lebih berbeda kan gitu. Dan makanya benar kalau misalnya teman-teman mau co-founder juga untuk juga ngasih kayak sosialisasi ataupun training ke leader-leader terkait apa sih pentingnya yang tadi kata Pak Eka, apa sih pentingnya kita nge-tracker progresnya teman-teman gitu, dan apa sih manfaatnya buat mereka kayak gitu, dan manfaat buat tim mereka juga tentunya seperti itu. Jadi kayak itu juga mungkin bisa teman-teman consider, dan kemarin kita juga ngelakuin hal itu, dan lumayan lah gitu teman-teman leadership juga lumayan nambah buy-in-nya mereka lah istilahnya seperti itu. Thank you Pak Eka. Kita lanjut ke next question ya. Ini ada pertanyaan kedua dari Anonymous lagi. Bagaimana cara sosialisasi ke user untuk menerapkan ini? Terlebih banyak proses yang masih manual seperti finance dan sebagainya. Saya kurang clear sih sebenarnya ini sosialisasi yang mana gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya Pak Eka ada dapat gambaran mengenai pertanyaan ini bisa dijawab. Mungkin gambarannya mungkin sosialisasi implementasi sistem baru kali ya, kayak misalnya mau implementasi talenta gitu kali ya, atau apa gitu. Kalau saya ketika mau implementasi apapun yang baru gitu ya, start with why-nya itu sih. Itu kenapa sih kita harus berubah gitu kan ya. Terus nyiapin juga teman-teman yang memang nanti bisa membantu kita menjelaskan nih, kita tidak hanya sisi leadership gitu ya, orang-orang senior leadership-nya juga, tapi orang-orang yang memang dipandang sebagai informal leader. Biasanya kan ada tuh sumber informasi ketika kita ngobrol di warung kopi gitu kan, tukang gosipnya. Nah, tarik aja dia jadi bagian kita gitu. Daripada gitu. Ini loh kita tuh gini gitu. Nanti dia juga akan bantu kita lewat channel gosipnya dia gitu kalau saya. Siap. Keren banget Pak. Benar sih. Kalau di Mekari kurang lebih juga mirip seperti itu gitu. Jadi selain why kita juga nambahin what's in it for them gitu. Keuntungan buat mereka ketika menerapkan ini apa gitu. Itu mungkin juga bisa memotivasi mereka untuk lebih buy-in lagi sama sesuatu yang baru yang mau kita terapkan. Sama yang tadi benar Pak, temennya mereka lah, gandengannya mereka gitu, informal leader. Itu kita juga coba terapin walaupun secara nggak sadar gitu ya. Jadi kita kemarin itu secara secara bukan random juga, kita ngelihat siapa nih kira-kira informal leader, kita cek dari leadernya gitu, dari paling atas siapa nih yang informal leader, terus kita minta quotes dari mereka, pandangan kamu tentang ini seperti apa sih gitu. Dan itu kita publish ke semuanya gitu, ke channel komunikasi umum gitu, announcement. Dan harapannya teman-teman jadi lebih paham dengan sistem yang kita coba terapin, dan juga
lebih buy-in juga kayak gitu. Jadi benar sih, intinya sebenarnya komunikasi ya Pak ya gitu. Jadi bahasa komunikasinya juga, tadi juga Pak Eka sempat sampai di slide-nya juga gitu kan, gaya komunikasi kita benar-benar harus bisa menyesuaikan dengan audiens ataupun dengan klien kita atau customer kita gitu kan. Jadi saya rasa itu penting banget sih. Thank you banget Pak Eka. Kita ke next question ya. Oke, yang berikutnya ini ada dari Anonymous lagi. Dia bertanya, gimana sih cara mengenalkan dan mengaplikasikan software seperti Jira untuk daily report kepada karyawan berumur di atas 50 tahun? Waduh, challenge sekali. Ini lumayan PR ini ya. Kalau saya sih, to be honest, memang kalau dari Mekari, dari segi demografi, seingat saya kita nggak punya pegawai di umur 50 tahun. Tapi kalaupun misalnya ada, pastinya kita akan mencoba mengenalkan Jira ataupun apapun aplikasinya itu yang setinya gitu. Soal timnya paling relevan, paling tahu untuk mengaplikasikan itu dengan pekerjaannya, karena mereka lebih serumpun lah istilahnya. Kalau misalnya dikasih ke HR mungkin bisa aja, tapi kayaknya feel-nya lebih beda ketika timnya yang mencoba mengenalkan. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi kita bisa ngajarin beliau melalui pendekatan dengan timnya, kemudian kita minta buy-in juga dari leadernya. Leader penting juga sih gitu. Kalau misalnya kebetulan misalnya pegawai 50 tahun ini punya leader, kita minta buy-in beliau gitu supaya biasanya kan tim ngikutin leader gitu. Jadi kalau ketika leadernya oke, timnya harus ngikutin gitu. Dari situ kalau misalnya kita udah dapat buy-in seperti itu udah oke banget menurut saya. Dan pendekatan komunikasinya seperti itu. Jadi benar-benar segmented ke tim. Dan itu yang mungkin ini nggak harus ke 50 tahun ya, kayak aplikasi lainnya di Mekari itu, kayak misalnya di Mekari kita punya program khusus kayak buat new joiners, agak nggak nyambung ya, tapi konsepnya sebenarnya mirip gitu. Kita punya kayak buddy program, di mana kita mencoba memahami posisi dari new joiners yang bergabung di perusahaan dalam kondisi seperti ini. Mereka nggak bisa kenal, maksudnya nggak bisa ketemu timnya, nggak bisa ketemu kantor gitu. Dan pasti ada challenge yang berbeda. Dan pendekatan kita adalah kita mempairingkan mereka dengan seseorang. Dan akan lebih spesifik lagi ketika dipairingkan dengan yang satu timnya. Jadi dia lebih bisa cepat adaptasi nih, walaupun kondisinya terbatas seperti ini gitu. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu trik lah gitu, mudah-mudahan buat Mas atau Mbak yang menanyakan ini. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Mas Eka kalau ada yang mau ditambahkan, monggo. Ya, ini bikin berpikir gitu. Maksudnya gini, saya tadi ceritakan, kami mencoba Trello gitu ya. Karena ini inisiatifnya adalah bottom up gitu ya, bukan dari company. Kita pakai Trello gitu, enggak. Tapi bottom up karena setiap ini kan punya ini beda-beda. Di HR kami mulai dengan Trello, dan ketika saya perkenalkan kepada tim sebelah, karena di HR itu ada dua nih, ada development, ada services. Di development udah pakai Trello nih, terus di services kita dengar curhatan gitu kan, ini berat dan segala macam. Coba deh kita ajarin nih Trello. Itu aja nggak nyampe 50 tahun, berat ngajarinnya gitu. Karena masih terkekang oleh kebiasaan lama. Betul. Itu kuncinya tuh, masih terkekang oleh kebiasaan lama. Nah, maka kita pola komunikasinya gue nemu nih gitu, di tempat gue sih relevan, efektif. Coba di tempat lu kira-kira ini cocok nggak? Kerjaan apa yang bisa di tempat lu pakai ginian gitu. Coba di list down. Oh, di tempat kerjaan lu ada target gak? Ada. Coba lu isi sebagian sebelah sini. Itu versi ngajarinya. Cuman kalau misalnya ini mau menjadi sebuah inisiatif perusahaan dan ada sasaran-sasaran tertentu yang lebih besar gitu ya, menurut saya harus baiknya dibuat video. Dibuat step by step-nya gitu ya. Misalnya video-video yang cuma 2 menit gitu ya, 2 menit untuk step apa, 2 menit lagi step apa, 2 menit lagi. Jadi ada beberapa fase video gitu yang bisa dia akses. Kalau belum punya di perusahaan, belum punya platformnya, taruh aja di YouTube, gratis ini kan. Buatnya private, bikin linknya, kasih guidebook gitu ya. Setiap ini silakan klik link yang ini. Gitu aja. Terus tinggal nyiapin orang-orang yang bisa ditanya
untuk memakai iya. itu gitu. Benar. Jadi fully supportnya kita dapat nih, walaupun tidak 24 jam gitu kan ya, 7 kali 24 jam minimal bisa bisa dijawab gitu. Gitu. Intinya gitu sih. Siap. Benar-benar Pak Eka, itu tadi sih kayak ada video step by step ataupun materi komunikasi, sosialisasi cara penggunaannya lah gitu kan. FAQ juga sangat penting. Jadi contoh tidak hanya Jira gitu, kita performance management di tempat saya ini baru dibenahin gitu. Ngebenahinya pun kita tetap kasih FAQ gitu. Kalau misal terjadi perubahan organisasi di tengah, jangka waktu saya baru kerja 2 bulan, apakah begini? Ya, itu kan sering ditanyain tuh. List down aja, jangan sampai yang sering ditanyain berhenti di jawaban. Yang sering ditanyain, bikin toolsnya untuk orang-orang bisa langsung cari jawabannya. Gitu. Capek kita kalau jawabin atu-atu. Gitu. Iya. Tapi benar sih Pak, kayak apapun itu yang diimplementasiin, biasanya pasti orang-orang tuh cenderung akan langsung bertanya ke satu point of contact gitu. Jadi benar itu kayaknya esensi, lumayan penting sih untuk menyediakan satu point of contact, tapi perlu juga tetap kita monitor kayak gak mungkin kita menjawab terus-menerus gitu kan, sesuatu yang sudah ditanyakan sebelumnya gitu misalnya. Jadi kayak itu bener banget. Oke, Pak Eka, lanjut next questions. Ini ada dari Mbak Dwi Fani, bertanya, gimana sih untuk menghandle engagement karyawan selain virtual team building? Nah, mungkin dari Pak Eka mau jawab dulu atau saya dulu? Mbak boleh. Karena tadi udah ngebahas soal rekrutmen sekalian. Engagement itu kan nggak cuma di dalam. Siap, boleh. Untuk ngehandle engagement karyawan selain virtual team building. Sebenarnya kalau disebut virtual team building untuk zaman sekarang pastinya pasti harus virtual. Masalahnya bentuk team buildingnya activity gitu. Kalau di Mekade sendiri kita lumayan cukup bikin beragam jenis activity ya. Tergantung kayak kita juga terinspirasi balik lagi dari engagement survey yang kita lakuin gitu. Kita dapat masukan dari customer kita which is employee. Dan itu kayak kita bisa lihat pattern-nya mana kayak yang banyak minta apa, mana yang minta apa, dan kita coba kayak kalau misalnya sesuai dengan kapasitas perusahaan kita adain gitu. Tapi mostly yang kita lakuin itu biasanya pas di awal-awal tuh sharing session. Kita ngelihat kondisi mentalnya karyawan, karena kayak lumayan shock lah dengan WFH yang full misalnya seperti itu, terus kayak ngerasa isolated dan lain-lain. Kita waktu itu ngadain sharing session yang biasanya itu temanya itu terkait dengan mental health, kemudian kayak productivity, gimana kayak maintain productivity, kemudian kita juga ngadain fun session gitu. Jadi kayak kalau fun session itu kita pernah ngadain kayak competition kayak gitu, bahkan games competition, karena balik lagi ke demografi juga gitu, teman-teman kita kan banyakan generasi milenial dan seterusnya kayak gitu. Jadi kayak style-nya juga pasti beda-beda dan ini perlu disesuaikan juga sama company-nya teman-teman semua gitu yang ikutan acara ini. Kemudian masih kayak kita juga ngadain beberapa hal-hal lain yang sifatnya sebenarnya sharing session tapi kemasannya berbeda. Misalnya kita ngadain podcast kayak gitu. Jadi kayak istilahnya kita tuh memang perlu melakukan sesuatu itu ngelihat dari klien customer kita dulu gitu. Mereka tuh maunya apa gitu, dan kita juga perlu belajar juga. Kalau saya pribadi, saya lumayan banyak kayak kontakan dengan teman-teman HR lainnya gitu. Kayak kita sharing, kalian tuh ngerjain apa sih di company kalian kayak gitu. Jadi kita kayak saling tukar ide gitu. Kemudian kita juga ngelihat yang dilakuin di company lain, kayak coba yang dilakuin di sana, siapa tahu bisa match dengan di kantor kita kayak gitu. Tapi kalau so far nih yang paling banyak, kalau misalnya saya boleh share, yang lumayan banyak animonya kalau di kantor kami, itu tuh sesuatu yang bersifat nostalgia sebenarnya temanya gitu. Itu lumayan, kemarin kita lumayan shock juga dengan animonya, itu lumayan tinggi di situ gitu. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi juga, dan juga sesuatu yang sifatnya kayak berhadiah gitu, kayak misalnya kayak tadi kuis-kuis gitu, itu ada juga membangun kayak rasa penasaran gitu, ataupun sifatnya yang performing. Nah itu kayak itu lumayan, kalau di Mekari itu lumayan menarik ketertarikan engagementnya teman-teman juga di di acaranya kayak gitu, untuk di virtual eventnya gitu. Kalau dari Mekari seperti itu gitu. Mungkin Pak Eka boleh sharing yang di kantornya seperti apa? Iya, jadi
engagement itu kan gampangnya tuh terdiri dari dua sumbu nih. Sumbu kepuasan sama sumbu komitmen gitu ya. Saat kepuasan tinggi, komitmen tinggi, maka dia engage gitu ya. Nah, kita harus cari tahu apa sih yang sebenarnya membuat karyawan puas dan membuat karyawan berkomitmen tinggi. Tidak hanya virtual team building. Virtual team building itu salah satu saja dari inisiatif-inisiatif yang kami lakukan gitu ya, yang sifatnya tanda kutip hura-hura gitu kan ya. Nah, karena kan orang stres, kita kasih yang hura-huranya gitu ya. Tapi di luar itu ada hal-hal yang memang kita harus selalu buka telinga. Contoh, karyawan itu sempat ada yang protes. Protes gini, kita kalau ke ini boleh nggak sih ke dokter langsung spesialis gitu? Aturannya harus umum dulu baru spesialis gitu ya. Respon naturalnya adalah ya nggak boleh dong, aturannya kan begitu gitu kan, udah ada aturannya gitu kan. Tapi sebagai HR yang memang mencoba mendengar, kita pikir ulang sebentar, ada yang salah mungkin dengan kita sampai akhirnya karyawan protes. Pikir-pikir lagi, oh iya ya, kan udah ada pagu nih. Pagu rawat jalan, ngapain lagi saya harus atur umum ke spesialis? Kalau karyawan harus ke dokter umum dulu, terus ke spesialis, kelamaan dia di klinik. Kelamaan dia di klinik bisa bikin dia terpapar COVID gitu loh. Nah, ketika ini kita ubah, itu udah bikin karyawan puas gitu. Ketika karyawan puas gitu ya, dia mikir ulang tempat lain ada yang sebagus ini nggak? Komitmennya naik, engage gitu kan ya. Terus kita pikir-pikir lagi, apalagi gitu. Nah, selalu cek dari suara-suara karyawan gitu. Memang dari engagement survey atau suara-suara komplain-komplain nih gitu. Gitu. Nah, jadi virtual team building atau apapun itu hanya inisiatif, tapi kembali ini tuh harusnya custom sesuai dengan kondisi. Nah, tapi filosofi awalnya tadi lihat apa yang bikin karyawan kamu puas, apa yang bikin karyawan kamu berkomitmen. Itu yang harus selalu kita gali terus. Gitu. Dan tim HR harus terbiasa untuk otokritik gitu. Kalau ada yang mengkritik, ada yang komplain, benar dulu, jangan defense. Cek dulu di kita, apalagi yang bisa kita perbaiki. Kalau memang sudah tidak ada, ya jelaskan. Kalau misalnya masih ada, Pak, Bu, kebijakannya sementara ini masih begini. Kita cek nanti, kita lihat apa yang bisa kita buat untuk Bapak di next-nya. Kita akan kembali ke Bapak dalam berapa hari. Janjikan gitu. Kalau memang janjikan walaupun belum ada hasilnya, sampaikan aja dulu gitu. Nah, dengan hal-hal komunikasi macam ini aja belum ada solusi nih, baru komunikasi gitu doang. Menurut saya mereka udah merasa dihargai. Oh, gua didengerin ya. Gitu. Iya. Mantap Pak Eka. Saya jadi keinget nih tadi tentang engagement ini menghandle. Benar sih ada angle-angle lain. Belakangan ini saya baca satu artikel dari kayak engagement survey kan bentuknya bisa macam-macam ya. Indikator ataupun statement yang perlu di rating atau pertanyaan yang disampaikan itu bisa macam-macam gitu. Tapi menariknya adalah di artikel ini dia bilang ada sebenarnya secara esensi ada 4 faktor di dalam engagement survey yang dilihat. Itu engagement terhadap company-nya sendiri, engagement terhadap leader, engagement terhadap tim atau koleganya, kemudian engagement terhadap pekerjaan dia sendiri. Kayak gitu. Dan mungkin ini bisa jadi kayak sesuatu yang bisa diidentifikasi dari teman-teman karena nggak semua, benar kata Pak Eka, nggak semua, maksudnya kayak ada berbagai macam inisiatif yang bisa kita lakukan tergantung dari karyawan itu bilangnya apa gitu. Dan misalnya nih kemarin juga lumayan kayak pastilah karena ada isu-isu perampingan dan segala macam gitu-gitu. Aku yakin sebagian besar perusahaan pasti karyawannya punya pertanyaan besar terkait itu gitu. Dan di situ juga ini juga bisa ngaruh ke engagement juga nih teman-teman, kayak alignment. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman perusahaannya mau dan bisa terbuka itu kayak alignment memberitahukan ada tone dari leader gitu terkait kayak kondisi dari perusahaan sendiri gitu. Kalau memang komunikasi itu dirasa bisa menenangkan dan juga meningkatkan engagement karyawan, nggak ada salahnya juga untuk bisa disampaikan gitu, karena sifatnya kayak kesannya mungkin kayak simple tapi sebenarnya bisa ngaruh juga gitu ke engagement karyawan. Mungkin itu juga bisa di consider juga kayak gitu. Satu lagi sih, mungkin biar nggak terlalu abstrak gitu ya. Tadi mungkin saya kasih beberapa contoh tadi. Makasih juga Mbak Lila. Kami itu ada inisiatif bisnis yang jadi sangat terhambat gara-gara COVID.
Waduh. Repot gitu kan. Kita udah masuk ke RJPP, RKP kami kan. Nah, ujung-ujungnya gimana? Ya udah, libatkan karyawan. Kita punya ini, kita bikin interlock session gitu ya. Apa namanya? Interlock session tuh sesi kumpul, khususnya para senior leadernya gitu ya. Nanti senior leadernya bikin lagi di bawahnya gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan nih untuk bisa inisiatif ini tetap jalan? Hal sederhana apa gitu. Nah, karyawan dipaksa mikir gitu loh. Oke, kalau dia udah dipaksa mikir, dia punya ide gitu kan ya, dia punya ide, dia akan komitmen, oke, ide saya harus saya jalani. Itu salah satu contoh. Terus untuk yang lebih ini lagi, lebih simpel lagi gitu ya. Tadi kan tanpa modal tuh. Tadi untuk yang dokter, ini kan dokter sama interlock session tanpa modal. Yang dengan modal bikin kuis-kuis. Saya tuh mingguan itu bulanan itu ada di WAG karena kami perusahaannya baru 150-an orang, kita bikin WAG gitu. Nah, itu sepakat bahwa apapun bentuk sosialisasi kita bantu deh bikin kuis gitu. Jadi kemarin ada implementasi ISO perpanjangan sertifikasi ISO 27001 bikin kuisnya, kesadaran untuk bikin kuisnya, culture bikin kuisnya dan seterusnya. Trivia penting lah. Iya, benar sih Pak. Kita juga nerapin kuis itu di acara town hall kita. Dan lumayan efektif gitu. Maksudnya kayak dari situ kita bisa ngeliat kayak misalnya contoh kuis tadi Menti gitu. Kita kan bisa ngelihat participation rate-nya berapa. Berarti kan berapa persen teman-teman yang nyimak misalnya untuk acara webinar ini, atau kayak tadi case-nya di town hall, berapa persen teman-teman yang nyimak gitu. Jadi kayak, dan itu juga meningkatkan motivasi mereka untuk kayak fokus di acaranya, engage juga, dan juga berpartisipasi gitu. Jadi melibatkan, kata kuncinya benar sih tadi Pak Eka tadi, melibatkan karyawan itu benar-benar jadi satu poin penting yang bisa di-highlight juga sih untuk engagement. Sip, mantap banget Pak Eka. Kita lanjut ke next question aja ya Pak ya. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Dwi Fani. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Anonymous lagi. Beliau nanya, menurut kakak-kakak apakah sangat efektif jika daily tracker diterapkan dengan cara masing-masing karyawan mengirimkan email ke email general blast? Di kantor kami ada email yang bisa melihat semua announcement dari semua karyawan. Karena saya lihat karyawan saya tidak update daily track yang sebenarnya dia kerjakan juga. Oke. Coba kita agak digest dulu. Ini maksudnya setiap karyawan ngirim ke semua orang berarti gitu? Iya, benar. Oh, oke. Saya sih justru khawatir ada ini ya, ada hal-hal yang memang sensitif dan nggak boleh orang tahu. Benar. Lebih ke situ sih, dan terus jadi spam. Lama-lama kalau dapat banyak email nggak dibaca juga. Iya, benar-benar. Malah nanti mindset yang kebentuk adalah ini jadi hal yang nggak penting gitu. Padahal ini sesuatu jadi yang penting gitu kan. Kalau keteringan gitu. Kalau menurut saya pribadi, mungkin Pak Eka juga tadi menyampaikan ini rasanya kurang terlalu esensi ya untuk dibelas seperti itu gitu ya. Biarlah itu jadi bukan rahasia, kayak pengelolaan dari tim masing-masing kalau menurut kami sih gitu. Ini kalau atasan saya ngomong bercandanya gini, pegangin aja leher atasannya. Iya, benar. Lihat tadi itu juga bilang pakai kita, kalau bahasa lembutnya buy in leader gitu. Ya, gitu. Bercanda aja gitu. Iya, itu key point sih memang. Buy in leader itu paling penting sih kalau misalnya kita mau bikin daily tracker ini gitu. Makanya kemarin juga penerapan performance monitoring kalau di kami itu yang kami lakukan. Jadi kami ngelakuin training sama leader-leader yang toh nanti mereka yang akan memanfaatkan dan menerapkan di timnya gitu. Jadi ini sih set the tone dulu antara leader gitu, baru nanti kita jalanin gitu. Gini sih kalau saya ngelihatnya ya, manage people sama manage system tuh lebih mudah manage system. Iya. Apalagi kalau orangnya segitu banyak, susah banget gitu kan ya. Nah, maka kalau di tempat kami ada yang namanya weekly meeting. Weekly meetingnya di level high. Di high levelnya tuh ada nih BOD-1. Gitu kan ya. Suka nggak suka mereka harus melakukan reporting apa progresnya mereka dalam minggu itu. Nah, kalau mereka nggak punya datanya, kan susah. Otomatis mereka akan
minta ke bawah. Nah, itu akan terus tuh. Jadi yang dipegang atasnya aja. Iya. Ngerembet gitu jadinya, Pak. Gitu. Nah, itu kalau kami begitu. Iya, benar. Dan setiap meeting itu ada yang namanya action log. Jadi hasil meeting itu action log dari masing-masing departemen biasanya akan ditanya tuh, yang kemarin lo udah PR apa gitu. Nah, itu harus solve gitu. Gitu gitulah. Iya sih, benar sih, Pak. Ini juga kayak kalau di kami sendiri hal seperti itu memang terjadi juga, tapi balik lagi ke nature dari divisinya masing-masing gitu. Pekerjaan itu kan kayak tadi kita sampaikan juga gitu. Mungkin ada yang weekly kayak checkpoint gitu kan. Kayak saya juga bahkan kadang di divisi internal saya sendiri kadang kita perlunya weekly checkpoint, kadang kita perlunya bi-weekly gitu, atau bahkan daily gitu untuk sesuatu project yang kita harus kerjain selesainya cepat gitu. Jadi mungkin itu tadi sih kayak kalau leadernya udah dipegang ya udah, yang lainnya juga ngerempet gitu, tergantung balik lagi mau frekuensinya sesering apa gitu. Kalau ini kan kita tadi ngomongnya daily gitu kan, jadi kayak balik lagi lah gitu ke nature masing-masing. Itu semoga bisa menjawab ya Mbak atau Mas Anonymous. Kita lanjut lagi ya Pak Eka ya. Oke, ini udah, dan ini ada pertanyaan lagi dari Anonymous terakhir, nggak tahu nih bakal ada lagi nggak. Bagaimana meningkatkan kesadaran pegawai bahwa WFH itu tetap bekerja seperti di kantor? Karena di kantor saya ketika WFH banyak yang menyamakan seperti libur, jadi mereka bekerja tidak efektif. Padahal kami dari HRD sudah minta report per hari. Gimana nih Pak? Iya. Kesadaran. Ya, balik ke ini sih. Balik ke role tadi. Leadernya. Karena prinsipnya gini. Kalau kita mau minta anak kita buang sampah pada tempatnya, sediain tempat sampahnya. Kalau tempat sampahnya nggak ada, ya gimana caranya kita mau ngajarin dia buang sampah pada tempatnya. Kalau kita mau minta orang-orang kerja efektif, gitu kan, minimal sediain lingkungan yang seperti itu. Lingkungan yang seperti itu bentukan apa? Di inisiasi lewat mana? Lewat atasannya salah satunya. Lewat apa? Tadi pelatihan-pelatihan untuk atasannya. Gitu. Kalau memang perusahaan mau berinvestasi untuk memberikan tools gitu ya itu call-nya di perusahaan gitu. Kalau di kami udah beberapa khususnya tim saya tuh di awal-awal selain tadi pakai Excel sebelum ketemu Trello ya, sebelum pakai Excel kami ada scorecard individu. Jadi kayak ojol. Pokoknya saya ngomong manual lewat WhatsApp ke tim saya. Nama tim saya, tolong buatin ini, tolong hari ini kamu kerjain ini gitu ya. Nanti mereka akan report saya, terus saya tinggal ngasih bintang 5, bintang 3, bintang. Kalau misalnya saya sepakat sama mereka, kalau melebihi waktu yang ditentukan, sebagus apapun kerjaan kamu cuma bisa dapat bintang 3. Kalau misalnya kamu bagus banget dan bisa sesuai on time, kamu berkesempatan mendapatkan bintang 5. Nah, itu ada sistem aplikasi yang bisa seperti itu, tapi ternyata itu juga masih susah diimplementasikan secara corporate-wide, dan kami juga lebih sulit karena satu dan lain hal, akhirnya ketemu pakai Kanban yang lebih aplikatif buat kita gitu daripada gitu. Jadi balik lagi cek aja seperti apa. Iya, iya sih. Kalau ngomongin kesadaran, ini juga kayak sesuatu yang benar sih kata Pak Eka tadi, kita perlu investigate dulu kira-kira apa yang membuat mereka untuk daripada kalau bekerja di kantor. Kayak kalau dulu kami waktu awal-awal ngelakuin WFH itu kita ngadain namanya WFH readiness gitu. Faktor apa sih yang membuat mereka merasa lebih nggak produktif ketika kerja di rumah gitu. Dan kalau di kasusnya kami, top 3-nya itu semua berkaitan dengan infrastruktur. Jadi kayak internet, kemudian meja kerja, kursi kerja, dan lain-lain gitu. Kebetulan kalau laptop kita nggak ada masalah, tapi mungkin beberapa perusahaan lain belum pernah ada yang menyediakan laptop. Mungkin itu bisa jadi salah satu case juga. Kayak misalnya adik saya juga seperti itu, ada masalah di laptop gitu. Jadi kayak hal basicnya juga siapa tahu mungkin belum terpenuhi, yang membuat teman-teman di kantor itu demot untuk kerja lebih produktif lagi gitu. Jadi mungkin bisa dicek dulu gitu, kira-kira apa sih yang bisa kita support dari company ataupun dari HRD untuk ngebentuk mindset yang lebih oke lagi terkait WFH gitu sih sebenarnya. Ini balik lagi ke engagement. Ini udah
tanda-tanda sih ini untuk yang tanya itu tanda-tanda hati-hati gitu ya. Apakah ini terjadi di keseluruhan atau di orang-orang tertentu yang memang pada sebelum WFH juga udah begitu kelakuannya gitu. Oh iya. Kan gitu ya. Nah, nanti pas sudah dicek aja orang-orang itu siapa, terus kalau memang perlu dilakukan one-on-one session gitu kan, ya lakukan segera gitu. Jadi jangan sampai nanti ada orang-orang seperti itu yang akhirnya orang-orang yang capek-capek tuh ngeliat yang begitu aja nggak diapa-apain. Gitu. Nah itu jadi memang dan di follow up lagi. Jadi jangan sampai yang jelek mewarnai yang bagus, nanti yang bagus ke bawah jelek tuh gitu. Benar. Itu tanda-tanda di situ tuh. Iya. Benar-benar dicek juga ke personalnya gitu ya Pak ya. Siapa tahu ada yang memang berbeda gitu dari yang bersangkutan gitu. Sama kemarin juga yang menarik tuh ada juga kayak karena WFH ada perubahan nih antara komunikasi dengan tim dan juga komunikasi dengan leader. Itu juga jadi findings kita juga sih. Kayak kerasa gitu, ada berasa beda gitu. Kalau ketemu di kantor tuh beda dengan kalau ngobrol lewat Gmeet atau apa gitu. Itu juga bisa jadi salah satu faktor. Dan mungkin bisa dijawab dengan lebih sering ngelakuin misalnya team bonding antar tim, antar leader dengan bawahannya kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi ini juga gitu. Jadi ketika koneksi antara leader dengan tim itu lebih bagus, walaupun kondisinya berbeda, itu bisa jadi ningkatin produktivitas juga gitu. Oh, aku udah jadi lebih nyaman nih ngobrol sama leader sekarang gitu. Untuk update progress, untuk nanya blockers, kira-kira ini enaknya digimanain gitu. Itu juga bisa jadi satu faktor juga sih yang mungkin teman-teman bisa consider atau pertimbangkan gitu. Jadi balik lagi sih sebenarnya bisa dicek ini memang pegawainya yang punya masalah secara internal dia atau memang ada support yang dia butuhkan gitu sih. Dan tanya ke leader apa yang sudah mereka lakukan untuk itu. Iya. Jangan sampai kita HR itu jangan sampai nanti kerjaannya seperti polisi saja gitu. Sementara leadernya sendiri jangan-jangan leadernya tidak menjalankan tugasnya dengan baik gitu loh. Iya. Nah, daripada karyawan, jangan-jangan memang dua-duanya nih atasannya juga, karyawan juga. Udah sini, saya gotong dulu kemana gitu ya. Kita jadi wasit gitu ya Pak ya. Iya, sini ngobrol lah lu berdua. Tapi ya benar sih, penting sih itu kayak kadang kita juga HR dituntut juga gitu untuk jemput bola gitu Pak. Kadang kalau saya ngasih. Iya betul. Ketika kita ngelihat kayak misalnya nih di engagement survey kelihatan, oh ini kayaknya divisi ini agak red gitu. Kadang kita juga sebagai HR ngerasa kayak ada panggilan untuk kayak ini perlu dikasih inisiatif atau counter khusus gitu. Jadi itu perlu sih. Jadi aku sih sangat highly recommended buat teman-teman ngadain survei itu gitu untuk cek, karena ya kita nggak bisa tahu keadaan teman-teman kita di lapangan kalau nggak kita tanyain gitu sih sebenarnya. Oke, thank you banget Pak Eka. Lanjut ya, ini so far pertanyaan yang terakhir kecuali ada yang masuk lagi dari Mbak Aryani Sunarianti. Halo Mbak Aryani, beliau nanya untuk Pak Eka, apakah di perusahaan Bapak sudah menerapkan employee experience journey? Kalau iya, seperti apa implementasinya? Dan apakah sistem di Mekari bisa membantu dari proses onboarding sampai dengan outboarding karyawan? Oke, mungkin Pak Eka mau jawab dulu. Formally belum gitu ya. Jadi kita masih parsial, belum state gini. Oke, employee value proposition-nya apa gitu ya. Terus untuk memberikan experience dari sejak onboarding, terus di staffing sampai retiring dan segala macamnya, belum sampai sebegitunya dibuat framework yang ini masih berupa parsial. Cuman kami khususnya di tim saya, kita selalu bilang bahwa apa yang bisa kita berikan untuk menjadi nilai tambah buat karyawan. Itu dulu masih di situ tuh. Gitu stagingnya kalau kami. Terus onboarding baru kita perbaiki kemarin karena kan memang dorongannya banyak gitu ya. Biasanya kan gitu ya, kita ketika kita punya inisiatif belum buy-in gitu kan, tapi ketika ada dorongan kanan kiri dari requirement regulator gitu kan, lebih mudah nih. Nah, biasanya kita sisipkan sekalian di situ. Gitu sih kalau saya ya, honestly baru seperti itu. Oke.
Dan ini ada pertanyaan, sistem di Mekari bisa membantu proses dari onboarding sampai dengan outboarding karyawan. Mungkin Dharma ada bisa mau menambahkan mungkin kalau misalnya dari Talenta atau dari yang lainnya? Oke. Aku sedikit tambahkan ya, Mbak Lila. Jadi kalau Talenta sendiri sebenarnya kita provide untuk proses di sistem Talenta sendiri gitu ya, proses onboarding sampai dengan offboarding gitu ya. Bahkan kita juga kan provide untuk fitur rekrutmennya, di mana biasanya kan untuk proses hiring, entah itu gunakan portal job atau headhunter gitu. Tapi kalau Talenta sendiri kita punya platformnya sendiri nih untuk hire kandidat gitu ya, atau aplikan, yang mana nantinya bisa di-embed ke website-nya company masing-masing perusahaan Bapak dan Ibu gitu ya. Kemudian juga bisa di-share ke sosial medianya. Nah, kalau misalnya sudah proses rekrutmennya selesai sampai dengan offering, sampai dengan accepted gitu ya, jadi nanti bisa dimigrasi ke HRIS-nya gitu ya. Nah, ketika sudah dimigrasi ke HRIS, baru nanti ada proses onboarding. Di mana di proses onboarding tersebut nantinya dari sisi dari sisi HR itu bisa langsung assign. Nah, ini saya coba perlihatkan ya. Jadi assign tugasnya apa yang nantinya dilakukan oleh inviter, yang mana nantinya oleh user, mungkin atasannya, kemudian apa yang nantinya akan dilakukan oleh new joiner gitu. Jadi ketika nantinya mereka sudah join masuk ke HRIS-nya, otomatis nanti kita bantu proses onboarding-nya juga. Nah, kemudian kalau untuk proses offboarding, sebenarnya kan offboarding ini luas gitu ya cakupannya, dari mulai transfer knowledge atau mungkin handover gitu ya, sebelum dia resign gitu ya. Jadi tidak hanya terkait proses resign-nya aja, karena kan dari tim user atau dari atasannya atau mungkin dari HR juga kan ada proses interview gitu ya. Kemudian juga interview terakhir gitu ya. Kemudian juga transfer knowledge, kemudian juga memberikan informasi setelah memang sudah resign, kemudian juga mendapatkan menggali feedback gitu ya, sampai nantinya pengembalian aset-aset yang dipinjamkan oleh company dan juga penonaktifan account gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan untuk Talenta sendiri kan hal-hal yang berhubungan dengan untuk proses offboarding mengenai pengembalian aset, kita kan ada aset manajemen juga fiturnya gitu. Itu kita provide. Kemudian untuk terkait handover-nya mungkin itu di luar sistem ya, kalau misalkan nantinya dari karyawan baru ke dari karyawan lama ke karyawan baru gitu ya. Tapi untuk offboarding di Talenta sendiri, kita sifatnya lebih ke penonaktifan user di ISS-nya. Karena kan Talenta provide untuk employee self service, yang mana nantinya mereka nggak akan akses lagi untuk proses untuk account-nya gitu ya. Kemudian juga pengembalian aset dan juga yang berhubungan dengan GA biasanya gitu ya. Paling seperti itu sih. Jadi kita provide untuk onboarding dan juga offboarding-nya di Talenta ya. Sip. Thank you banget Dharma buat insight-nya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Mbak Aryani. Kalau misalnya dari Mekari sendiri, to be honest, kita juga belum seformal itu. Kita masih proses pengembangan juga. Sekaligus juga karena kita ada challenges gitu ya dari masa-masa pandemi ini, mungkin itu yang sekarang lebih jadi fokus saat ini gitu, dan juga gimana untuk tetap ngembangin atau improve baik itu engagement maupun proses dari development-nya teman-teman di kantor kayak gitu. Jadi masih jadi ada prioritas dulu lah sebelum ke sana gitu, tapi masih kita tetap build ke depannya kayak gitu sih. Oke. Thank you juga Mbak Aryani buat pertanyaannya. Buat teman-teman lain kira-kira ada pertanyaan lagi atau mau gimana nih Carla? Kita mau lanjut ke acara atau session berikutnya? Sebenarnya sesinya udah habis sih, Kalila. Cuma tinggal question and answer aja gitu ya, dan panel diskusi sama Pak Eka dan juga Kalila di sini. Tapi mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi nggak ya? Kayak waktu juga udah 11:42 nih Kalila, jadi kalaupun memang kita sudah mau selesai, juga nggak apa-apa. Jadi biar teman-teman juga bisa melanjutkan weekend-nya, Kalila, Pak Eka juga bisa melanjutkan weekend-nya gitu. Kira-kira kita tunggu 2 menit kali, kayak teman-teman ada pertanyaan lagi atau tidak gitu ya. Sambil nih, Kalila tadi kan Carla janji nih, Kalila dan Pak Eka, bahwa kita akan ada 3 pemenang gitu ya. Tadi 2 sudah dari menti.com. Yang satu lagi kita akan undi sebenarnya dari questions yang memang teman-teman taruh nih di kolom questions gitu ya. Nah, tapi berhubung pada anonymous attendee ya pertanyaannya, dan cuma 2 yang pakai nama, yaitu Mbak Dwi Fani dan juga Mbak Aryani Sunaryanti.
Ya. Nah, berhubung nih Kalila dan Pak Eka, Mbak Aryani tadi udah menang gitu ya di sesi yang menti.com. Jadi kayaknya Mbak Dwi Fani yang beruntung nih untuk mendapatkan saldo e-wallet lagi dari questions and answer yang menarik gitu ya aku bilangnya. Karena yang lainnya nggak pakai attendee, padahal lainnya ada pertanyaannya menarik gitu ya. Iya, Sayangnya nggak ada benar-benar. nama gitu ya, tapi ya udah berarti ini rezekinya Mbak Dwi Fani gitu ya selama PPKM. Selamat Mbak Dwi Fani. Mbak Dwi Thank you Fani untuk boleh pertanyaannya. menghubungi Levin Mbak Dwi Fani untuk kita verifikasi nomor dan nanti kita proses untuk hadiah pengirimannya gitu ya. Mm-mm. Nah, gimana nih teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya Sabtu juga kita emang mungkin judulnya agak berat gitu ya, tapi kita mau sharing ke teman-teman supaya lebih terbuka. Kira-kira gue harus kayak gimana di kantor gitu ya. Bisa belajar dari Pak Eka dan juga Kalila di sini gitu. Mbak Dwi Fani, Ya. terima kasih kata di chat, terima kasih. Sama-sama Mbak Dwi Fani, jangan lupa ngechat Levin ya Mbak ya untuk verifikasi nomor handphone ya. Alright, kayaknya Oke. sudah tidak ada pertanyaan lagi nih, Kalila dan juga Pak Eka. Mungkin closing statement aja dari Kalila dan juga Pak Eka. Jadi kita bisa tutup acaranya dan kita nanti bisa ketemu lagi sama teman-teman di topik selanjutnya gitu. Silakan, siapa yang mau mulai duluan? Siap. Pak Eka, mau saya dulu nggak apa-apa? Boleh. Mungkin untuk closing dari aku, thank you banget buat Pak Eka, buat Carla, teman-teman panitia semuanya juga, terutama teman-teman yang udah hadir di acara webinar ini, mendengarkan dan berbagi juga sharing session ke kita gitu ya, dan memberikan pertanyaan. Harapan aku semoga acara webinar ini bisa jadi memberikan manfaat lah ya gitu buat kita semua gitu, sama-sama saling belajar buat kedepannya perusahaan kita bisa jadi lebih baik lagi gitu, karena kita semua sama-sama ngadapin masa pandemi ini gitu kan, jadi kan sama-sama bingung, sama-sama butuh pertolongan gitu, jadi mudah-mudahan ini bisa saling membantu lah kita satu sama lain kayak gitu, dan juga tetap untuk sehat-sehat terus, itu jadi hal yang paling esensi juga di masa kayak gini. Stay safe di rumah aja dan taati prokes juga kalau misalnya memang harus keluar rumah. Mungkin dari aku segitu dulu. Sukses semuanya. Thank you banget ya. Terima kasih Kalila. Pak Eka, silakan. Ya, kalau saya mungkin ini sih, Mbak Carla, Mbak Lila, Mas Dharma, semua tim Mekari, makasih juga untuk undangannya dulu gitu ya. Senang banget bisa sharing di sini gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan juga menarik, bikin belajar lagi gitu, mengingat lagi gitu apa yang seharusnya saya juga lakukan nanti dan antisipasi gitu. Contoh yang 50 tahun tadi benar-benar membuat saya harus mengantisipasi ya itu gitu. Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini juga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua dan menginspirasi tentunya ya. Prinsip utamanya tadi jangan lupa selalu dengarkan karyawan kita dan cek juga bisnis kita mau kemana, apa yang kita sebagai HR bisa lakukan. Kira-kira itu, dan akhir kata paling kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya saya mohon maaf gitu, karena kalau ngomong suka seenak ya kadang-kadang. Kira-kira itu sih, nggak ada niat buruk sama sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka dan juga Kalila untuk waktunya juga hari ini untuk bisa terlibat bersama di webinar ISA Talenta, jadi bisa sharing banyak ke teman-teman HR yang bergabung di hari ini. Selamat juga untuk Mbak Dwi Fani, Mbak Aryani, sama Mbak Sis, tadi aku lupa namanya, Mbak Sis siapa tadi namanya? Sis siapa tadi namanya? Ya pokoknya Mbak Sis lah ya. Mbak Sis, selamat untuk tadi sudah menang mendapatkan saldo e-wallet. Nanti prosesnya kita akan verifikasi dulu datanya gitu ya. Lalu akan kita proses untuk pengirimannya. Oh, Mbak Siswati. Oke, terima kasih Levin. Jangan lupa untuk Mbak Siswati, Mbak Dwi Fani, Mbak Samara, atau Mbak Aryani tadi bisa chat Levin untuk verifikasi datanya ya. Dan kalau dari Carla mungkin merangkum semuanya, teman-teman, bahwa penting adanya engagement ke pegawai, jadi jangan hanya membuat peraturan, tapi tidak bisa memperhatikan kesejahteraan pegawai. Yang paling penting adalah komunikasi dua belah pihak gitu ya, jangan manajemen, jadi aku bilangnya mungkin mentang-mentang manajemen membuat peraturan tidak memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pegawainya. Jadi summary dari semuanya adalah komunikasi paling penting. Terus juga di sini kesehatan itu nomor 1 memang betul, tapi kita bisa terbuka gitu ya, jangan sampai teman-teman merasa tidak enak badan, sakit atau segala macam malah jadi dipendem.
karena sedih juga nih kalau baca berita, mungkin beberapa teman-teman juga punya saudara di daerah lain selain Jakarta gitu masih menyimpan bahwa COVID itu mungkin hal yang memalukan gitu ya, atau hal yang bikin orang tuh akan menjauh. Tapi mungkin sebenarnya kalau teman-teman bisa sharing itu, kita bisa sama-sama menguatkan gitu, jadi nggak merasa sendiri gitu ya, dan juga bisa tahu sebenarnya teman-teman tuh butuhnya apa sih gitu ya. Dan karena juga mohon maaf apabila ada perkataan yang memang tidak kurang berkenan di hati teman-teman pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah stay dari awal sampai akhir. Dan kita ketemu lagi teman-teman di acara Insight Talenta berikutnya. Aku tadi sudah taruh kolom feedback, jadi untuk bisa dapat rekaman hari ini yang terlambat dan juga mendapat materi dari Pak Eka, BTW materinya boleh dibagi ke teman-teman? Boleh. Jadi untuk teman-teman yang mau dapat materi Pak Eka sama dapat rekaman pada pagi hari ini, boleh isi feedback dulu. Kita pengen tahu teman-teman next itu kita mau bawain topiknya apa gitu ya. Dan kita ketemu lagi di acara Insight Talenta berikutnya. Selamat pagi dan sehat selalu teman-teman. Bye-bye. Terima kasih. Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan. Dengan Talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat. Karena sistem Talenta lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Nggak perlu lagi hitung data absensi karyawan, karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke Talenta, termasuk absensi melalui mobile phone. Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan, seperti tunjangan dan perhitungan uang lembur karyawan. Juga pengurangan dari pinjaman karyawan, serta potongan pajak dan BPJS. Sampai potongan keterlambatan karyawan untuk setiap menitnya. Sambil Anda melakukan hal lain, payroll Anda sudah selesai dihitung dan disiapkan oleh Talenta. Tinggal sekali klik terakhir, lalu Anda bisa menikmati waktu luang dan kopi Anda. Payroll jadi jauh lebih mudah dengan Talenta. PT LRT Jakarta secara akta didirikan pada bulan Maret 2018 under Pemprov DKI, dan kita juga under holding Jakarta Propertindo. Kita bergerak dalam bidang pelayanan transportasi dari LRT atau Light Rail Trail. Sebelum menggunakan HRS Talenta itu menggunakan sistem manual, dan tentunya faktor human error sangat riskan terjadi. Dan tentunya untuk menghitung akan banyak sekali proses-proses manualnya, dari perhitungan pajak yang dihitung sendiri, kemudian perhitungan overtime yang dihitung sendiri walaupun ke dalam satu spreadsheet. Tapi dengan Talenta memangkas proses-proses tersebut sehingga dapat dilakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Kita ingin suatu sistem yang light, sistem yang mudah, user-friendly, tidak terlalu banyak investasi dalam pengadaannya, dan juga tentunya tim support yang akomodatif. Jadi PT LRT Jakarta memilih Talenta sebagai sistem payroll, itu yang utama. Di mana di samping itu, sistem payroll juga memiliki fungsi lain seperti employee self-service, kemudian pengajuan overtime, time off, dan reimbursement. Jadi itulah alasan kenapa Talenta digunakan di PT LRT Jakarta.